Kita berdoa, Tuhan, kami mintakan Bapa kasih-Mu turun dalam hidup kami. Kami percaya bilur-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa kasih-Mu Bapa mendobrak semua hidup kami. Biarlah segala kekeringan dalam kehidupan kami, kelaparan roh kami sekalipun, Engkau yang sirami kami dengan rohani-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang memberkati hidup kami pada malam hari ini. Mari Tuhan, kami membuka hati, pikiran dan roh kami ya Roh Kudus, agar kami hidup Bapa dalam kelimpahan, dalam kasih-Mu terutama ya Roh Kudus. Biar tidak kering Bapa dan tidak melupakan kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami dan mau berkorban bahkan bagi buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat Bapa roh kami terbuka dan telinga kami ya Tuhan terbuka, sehingga Bapa masuk Bapa sampai kedalaman hati kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus, sekali lagi aku minta pimpinan-Mu dan urapan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan membuka banyak Bapa, setiap Bapa portal roh Bapa dalam hidup anak-anak-Mu, sehingga mereka menerobos Bapa hal-hal yang sulit bagi mereka Bapa, untuk mereka tidak bisa lakukan, karena hanya Yesus yang sanggup melakukannya bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Ya, selamat malam semuanya. Selamat ya yang merayakan Idul Fitri ya. Memang dari sepupu kita, namun saya juga menikmati hari-hari ini. Dan luar biasanya Tuhan itu mengubah banyak hal dalam 1 minggu, 3 minggu belakangan ini lebih tepatnya. Oke, terakhir saya khotbah tentang namanya firman Tuhan, tentang namanya Yairus. Kalau saudara masih mengingatnya, ya saya kasih flashback dulu tentang khotbah terakhir saya di TikTok ini adalah tentang Yairus. Nah, kalau saudara yang saya belum dengar tentang khotbah Yairus, Pak, dan saudara bisa klik di sini, di situ ada YouTube saya, dan saudara bisa nonton ulang kembali. Tentang Yairus itu bicara tentang kerendahan hati. Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Dan Yairus punya pergumulan di mana dia tidak sanggup untuk menghadapi pergumulan kehidupan di dalam hidupnya Yairus ya. Yairus itu kepala rumah ibadah ya. Kalau saudara tahu di zaman eranya Yesus, kepala rumah ibadah itu bukan orang sembarangan saudara, itu orang pintar, orang hebat, pengetahuan rohaninya luar biasa. Namun saat dia namanya menghadapi anaknya yang sakit dan berakhir dengan namanya kematian saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara bisa buka. Kalau kemarin ini bahas tentang Markus pasal 5 ayat 21 sampai 30 sekian. Saudara tahu Yairus tidak bisa berbuat apa-apa. Pengetahuan tentang dia, tentang rohaninya dia, tentang mungkin dia lihat mujizat dan lain sebagainya, tapi waktu dia menghadapi pergumulan yang dia tidak sanggup dan manusia manapun tidak sanggup, saat dia bertemu dengan Yesus, dia tidak meminta tolong dengan namanya pengertian apa yang dia mengerti. Seringkali kita sebagai orang-orang yang rohani, orang-orang Kristen, mesti doanya begini, mesti pakai puasanya begini. Terkadang kita lupa satu hal. Seperti Yairus mengajari kita satu hal, yaitu apa? Kerendahan hati. Yairus langsung datang, dia bertemu dengan Yesus. Ngapain? Tersungkur dia di hadapan Yesus. Dia gak pakai lagi tentang logikanya dia udah gak ngerti tentang namanya mungkin ketaatan dan iman dan lain sebagainya. Tapi dia satu hal yang menurut saya, saudara dan saya itu perlu lakukan. Bagaimana? Kerendahan hati. Tersungkur di hadapan Tuhan. Udah gak usah ngomongin apa-apa. Dan herannya orang berbondong-bondong yang datang bersama dengan Yesus rame-rame. Tapi herannya Yesus hanya tertuju kepada Yairus doang. Kenapa? Kerendahan hati membuat Yesus itu tertuju kepada orang-orang yang punya kerendahan hati. Bukan kesombongan, bukan pengetahuanmu, bukan kepintaranmu. Semua di hadapan Tuhan itu biasa. Ya, kalau bahasa saya itu cuma sampah. Tapi kadang-kadang kita di hadapan Tuhan itu, sometimes kita harus tersungkur. Gak usah banyak ngomong lagi, gak harus ngajarin Tuhan. Kadang-kadang doanya mesti begini. Gak usah, rendah hati aja udah tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku anak, aku minta tolong, just it. Ya, amin. Yang kedua, saat 12 tahun pendarahan, dia menerobos semua hal-hal liturgi daripada orang Yahudi. Dia mengalami kesembuhan 12 tahun pendarahan itu bukan karena sekedar iman saja, saudara. Tapi saudara harus tahu langkah-langkah soal iman. Bagaimana dia harus namanya keluar dari namanya zona amannya dia. Nah, zona amannya dia keluar, membuat kesembuhan terjadi bagi perempuan yang tidak tahu namanya siapa ya, karena di Alkitab tidak menyebutkan persis nama perempuan tersebut. Namun dia mengalami kesembuhan. Dan malam hari itu saya khotbah tentang hal-hal tersebut. Dan Yairus mengalami namanya terobosan ya, soal namanya kesehatan. Anaknya yang mati dibangkitkan Tuhan. Kelihatannya mati, namun kata Tuhan itu cuma tidur. Seberapa saudara mungkin bisnismu mati, kesehatanmu kayaknya udah mau mati. Seberapa
Seberapa saudara melihat bahwa hubunganmu dengan Tuhan rasanya juga kayak mau mati dan sebagainya. Namun itu di hadapan Tuhan semuanya cuma tidur. Tuhan balikan keadaan itu jadi hidup. Hanya Yesus yang sanggup lakukan itu. Manusia tidak bisa lakukan. Ya pendeta gak bisa, gembala gak bisa. Semua, ya mau nabi, mau rasul dan sebagainya, hanya Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati jadi hidup. Amin saudara. Ya sebentar ya mengenai doa, kita ngomongin firman dulu lebih penting. Karena doa itu setelah selesai firman baru kita masuk sesi doa saudara yang punya pergumulan. Namun ya, firman itu lebih penting daripada sekedar berdoa. Bukan berdoa tuh gak penting, tapi firman kamu masuk, kamu praktekkan, itu jauh lebih penting. Doa bagi saya itu mudah. Namun bagaimana kita belajar bersama-sama seperti sekarang ini, untuk namanya saudara menghidupi firman-Nya. Mungkin saudara jarang buka Alkitabmu. Setelah kamu dengerin khotbah, wah saya mau buka Alkitab. Itu lebih penting, karena menurut saya kita mendekatkan diri kita kepada Yesus. Itu membuat sorga itu membuka berkatnya bagi hidup kita. Ya, amin ya saudara. Nah oke, saudara bisa buka di kitab Rut malam hari ini. Ini khotbah sebenarnya udah lama saya siapin ya. Tadi saya lagi doa, Tuhan saya pengen live TikTok malam hari ini, khotbahnya apa? Tuhan ingatkan tentang Rut yang sudah saya siapkan. Ya si izin Tuhan saya bisa menyampaikan dengan baik seperti yang Roh Kudus mau tuntun. Saudara yang punya Alkitab, buka Alkitabmu ya. Di dalam kitab Rut dan Naomi ya. Ini perikopnya adalah Rut dan Naomi. Kita bicara tentang nama Naominya. Rutnya nanti kita bahas ya setelah Naominya dulu. Karena menurut saya orang Kristen lagi banyak mengalami titik seperti ini. Entah kejenuhan rohmu ya. Oke kita bahas ya. Saya baca di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama terlebih dahulu. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Karena banyak orang Kristen walaupun kelihatannya kamu Kristen, namun keluar dari covering Tuhan, itu sangat bahaya. Nah ini yang saya mau sampaikan. Jangan keluar dari namanya coveringnya Tuhan. Ini mic saya berisik sekali ya. Jangan keluar dari coveringnya Tuhan. Kenapa? Sangat menentukan kerohanianmu itu bisa diberkati atau tidak ya. Ayat pasal pertama, ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Pasal ayat 2. Namun orang itu ialah Elimelek, nama istrinya ya Naomi, dan nama kedua anaknya ialah Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon, Kilion, sehingga kehilanganlah kedua anak itu dan suaminya. Ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dengar baik saudara ya, dengar baik. Pasal pertama, ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada apa? Kelaparan di tanah Israel ya. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dengar baik saudara ya. Kenapa sering orang namanya hidup berpindah keyakinan, berpindah namanya dari dulunya kamu punya kasih Tuhan, seperti tadi lagu tadi tentang namanya kasih Yesus mengubah hidup kita, kasih Yesus namanya melepaskan kita dari dosa, dari kutuk, dari segala hal-hal intimidasi dan kemarahan dan sebagainya. Namun setelah kamu berjalan dalam hidupmu bersama dengan Yesus, seringkali bahkan hal-hal yang dulu kita bisa namanya menikmati kasih Tuhan, lama-lama mulai luntur, mulai hilang. Mulai sesuatu yang dulu sangat berharga, punya value yang luar biasa, namun seringkali kita itu menganggap itu semua jadi hal yang enteng dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita berpindah tempat dari dahulu kamu cinta Tuhan dan kembali kepada manusia lama kita. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Keluar dari covering Tuhan, kamu itu akan susah hidup. Nah, tidak ada banyak orang Kristen di dalam kelaparan itu bisa bertahan. Kelaparan yang seperti apa? Kamu lihat, banyak orang lagi dalam pergumulan yang hebat. Mungkin kamu sakit. Nah, rohmu itu lapar sebenarnya dengan rohnya Tuhan. Kamu jangan berpikir bahwa dengan ibadahmu itu, tanpa kamu bisa asupkan firman dalam kehidupanmu dalam setiap hari, every day, bukan cuma sekedar hari Minggu.
Rohmu ini bisa lapar, saudara. Perhatikan kata laparnya. Laparan ini perlu namanya kamu isi. Nah, nggak sedikit orang meninggalkan Yesus karena pasangan hidup. Kenapa? Rohnya nggak pernah diisi, sehingga tidak mengerti akan namanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar-benar saudara harus pertahankan. Nah, Naomi pindah dari bangsa Israel ke negeri Moab. Moab itu negeri di mana banyak berhalanya, saudara. Moab itu adalah negeri di mana tidak kenal Tuhan, tidak kenal Yesus, tidak kenal namanya firman-Nya Israel atau Allah Israel, tidak kenal. Nah, Naomi pindah dari satu di mana tempat yang dulu Tuhan janjikan susu dan madu dan lain sebagainya, tapi negeri itu tiba-tiba mengalami sebuah kelaparan. Kenapa kelaparan terjadi di negeri Israel? Karena orang Israel pada era hakim-hakim meninggalin Tuhan. Nah, seberapa saudara yang hari ini, yang dulu kamu begitu giat dengan Tuhan, hari ini udah mulai jarang doa, ibadah udah mulai males-malesan, dan saudara namanya mulai meninggalkan Israel atau Yerusalem dalam hidup kita. Sehingga di saat kamu tinggal keluar ke negeri Moab itu, kamu akan mengalami kelaparan. Saya kaya raya Pak dan lain sebagainya. Saudara dengar baik, saya hari ini nganterin mertua saya berobat. Lagi berobat nunggu 3 jam, saudara. Nunggu 3 jam, saya ketemu seorang ibu-ibu. Tadi, hari ini, siang tadi, saya ketemu seorang ibu. Dan ibu ini cerita dengan banyak hal yang dia bilang, saya dulu gereja Pak, saya ibadah sama Yesus. Terus Bu, saya bilang, hari ini gimana tante? Saya bilang begitu. Hari ini saya ninggalin Tuhan, saya jarang ibadah lagi, saya jarang seperti dulu lagi dan lain sebagainya. Nah sekarang apa keadaan ibu? Saya sakit di sini, sakit di sini, sakit di situ dan lain sebagainya. Dan saudara perlu dengar baik ya, ini orang bukan orang susah. Saya ngelihat dia cerita dengan kekayaannya dia punya harta sekian. Dia cerita dia punya aset begini, punya aset begini. Tapi hari-hari ini yang dia jalanin apa? Ke dokter dan ke dokter, ke dokter dan ke dokter. Jadi dalam seminggu dia harus ke dokter ini, besok dia harus ke dokter ini, dia harus ke sini dan sebagainya. Saudara mau hidup kayak begitu? Saya sih enggak. Kelaparan kesehatan di dalam hidupnya dia. Kenapa? Ninggalin Tuhan. Ini yang perlu saudara perhatikan. Kelaparan itu tidak semua orang bisa bertahan loh. Kenapa? Masa sulit. Semua masa di bangsa Israel mengalami namanya hal yang sulit, bukan tidak ada penyebabnya. Selalu pasti ada penyebabnya. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan namanya kelaparan. Susu dan madu itu buat kita sebagai anak-anak perjanjian. Ada amin saudara. Nah, seberapa sering kamu bisa menamai, kok hidup saya kok begitu sukar dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita ninggalin Israel. Jangan-jangan kita tuh tidak menyadari bahwa kita ini lagi mengalami kelaparan seperti ibu itu. Saya bilang, kok ngeri? Saya bilang, dia gak kekurangan uang, anaknya pengacara, anaknya begini-gini, cucunya banyak dan sebagainya. Dan itu bukan orang-orang biasa, saudara. Dia cerita. Tapi di umurnya dia yang lanjut, dia tidak, saya lihat udah gak menikmati hidup. Terakhir dia ngobrol sama saya panggil istri saya. Dia ternyata juga pakai kuasa gelap, orang Kristen yang pakai. Dia cerita, saya takut mati, dia bilang gitu. Kenapa ibu? Dia tahu saya cerita saya pelayanan, saya khotbah di TikTok dan sebagainya. Dan ada satu hal yang saya nggak ngerti ya, Roh Kudus itu, saya sebelum ngomong sama dia, saya ngomong sama Roh Kudus begini, Tuhan, saya harus ngomong apa sama orang ini? Tiba-tiba saya nyinggung satu hal, satu perkataan, saya bilang, kuasa gelap harus dikalahkan dengan puasa. Saya bilang begitu. Dia langsung tersentak dan dia bilang, Pak, yang Bapak ngomong tadi itu ada di saya. Oh, kenapa ibu? Saya bilang, saya pasang susuk di mulutnya dia, di sini, di atas, di bawah hidung, di atas bibir lah ya. Saya bilang, itu buat apa ibu? Buat supaya punya kuasa perkataan. Iblis saja pakai kuasa perkataan loh. Nah kamu bagaimana? Kalau nggak ada firman, kuasa perkataanmu tuh nggak ada loh. Ya shalom juga. Nah iblis bisa pakai namanya susuk untuk pakai namanya kuasa perkataan. Dia bilang, itu buat apa bu? Untuk tundukkan semua pemimpin-pemimpin suami saya. Nah kalau kamu nggak punya firman, bagaimana kamu bisa pakai kuasanya Tuhan?
untuk tundukkan semua pergumulan hidupmu. Yohanes pasal 1 ayat 12, orang yang percaya diberinya kuasa. Ya, shalom. Terus saya harus bagaimana, Pak? Saya takut mati. Dia bilang begitu. Saya bilang, saya panggil istri saya. Saya panggil, Gi, sini. Nah, kalau ngomongin pelepasan apa, istri saya. Ya, shalom juga. Akhirnya ada cerita dan sebagainya. Saya takut mati. Bagaimana saya harus ngelepasin semua susuk ini? Saya pernah pasang susuk, saudara, dulu waktu saya belum terima Yesus. Ya, pernah di sini pasang susuk. Semua pantangan itu ada, dan saya langgar semua pantangan itu. Ya, saya waktu itu buat penglaris, bukan untuk cari hal-hal yang aneh-aneh, buat supaya saya tuh punya uang dan lain sebagainya. Tapi itu semua sudah berlalu. Ya, saya berani bersaksi, bukan untuk namanya nggak malu, Pak, nggak usah malu, ngomongin aja. Karena banyak orang Kristen juga pakai kuasa gelap tuh banyak. Ya, jadi saudara kadang-kadang sometimes perlu mempermalukan kuasa setan untuk namanya menyelamatkan jiwa-jiwa supaya dimenangkan. Amin ya. Ya, nanti sebentar ya. Nggak usah spam, mohon maaf. Jangan spam, saudara ya. Ya, user 2456, mohon maaf, jangan spam. Nanti kita berdoa ya buat teman-teman kita dan sebagainya ya. Pasal pertama ya, tentang namanya apa? Kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah. Kenapa terjadi di negeri Israel terjadi kelaparan? Sekali lagi saya ulangi, di tanah perjanjian tidak pernah ada namanya sebuah kelaparan harusnya. Ya, di dalam era, kalau kamu buka kitab Rut, di dalam kitab Hakim-Hakim, di situ bangsa Israel mendua hati. Keluar dari semua namanya tentang namanya perjanjian dengan Tuhan. Keluar dari namanya aturan-aturan perintah-perintahnya Tuhan, dia langgar semua. Terjadi kelaparan. Di saat terjadi namanya sebuah kelaparan, tidak banyak orang Kristen bisa bertahan. Siapa yang bisa bertahan kalau kamu lagi sakit, didoain gak sembuh-sembuh? Siapa yang bisa namanya kamu lagi namanya ekonomimu sulit, kamu lagi butuh uang, tapi berdoa di hadapan Tuhan belum kunjung dijawab, dan kamu milih bertahan sampai namanya Tuhan jawab doamu dan melihat mujizat di depan matamu. Dan banyak orang justru apa? Meninggalkan. Bukan berarti nggak ada, cuma sedikit sekali. Nah, contoh Naomi ini menurut saya contoh yang sangat bagus. Naomi keluar dari Israel sejak dia mengalami kelaparan di negeri tersebut. Ya, kelaparan ini membuat iman kita itu goncang loh, bukan nggak goncang. Sejak kamu terima Yesus, nggak sedikit banyak orang Kristen mengalami justru masalah hebat. Banyak orang bilang, Pak, waktu saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kenapa banyak masalah begitu hebat bermunculan dan lain sebagainya. Kelaparan rohmu mulai muncul. Ayo, siapa yang mengalami seperti itu? Nah, saudara harus namanya tetap stay. Kamu akan bertanding harusnya dengan menang, dengan kuat, dengan hebat. Kenapa? Sejak masalah itu muncul, kamu harusnya lihat banyak mujizat. Bukan ninggalin Tuhan dan lari. Kenapa? Oh, saya cari manusia yang bisa tolong saya. Kamu akan berakhir justru makin lapar dalam kehidupanmu. Nah, kelaparan di negeri Israel semua akan terjadi seiring proses di dalam kehidupanmu di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya saudara itu jangan keluar dari titik tersebut. Tetap bertahan, tetap sanggupi, tetap namanya pilih. Mau apapun yang terjadi, kesannya gampang memang, tapi waktu kita sengsara dengan hebat dan lain sebagainya, pilih tetap bertahan. Apapun kelaparan yang kamu alami, kamu mungkin lapar untuk namanya melihat ekonomimu dipulihkan. Kamu mungkin lapar namanya pasangan hidup. Kamu mungkin lapar dengan namanya segala ekonomimu yang mengalami namanya hutang dan lain sebagainya, dan rindu untuk namanya dipulihkan. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Ya, karena menurut saya di dalam Tuhan itu kamu akan lihat namanya jaminan. Kamu akan lihat namanya janji Allah. Seperti Abraham menanti anaknya 25 tahun. Ya, kenapa? Kelaparan tentang seorang keturunan. 25 tahun itu bukan waktu sebentar sebagai seorang manusia. Karena banyak orang menikah tidak punya keturunan, 3 tahun aja bisa diceraikan, saudara. 6 tahun gak punya keturunan, dia akan mengalami tekanan begitu hebat dari mertuanya lah, mungkin dari suaminya sendiri, atau dari orang-orang yang paling dekat justru yang menghujat, mempressure semua mental kamu dan lain sebagainya. Sejak itu kamu akan mengalami kelaparan di dalam roh untuk pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Selamat malam. Nah, saudara perlu namanya tetap stay.
Saya berdoa supaya saudara bukan kabur ke Moab seperti Naomi. Moab itu tempat berhala. Moab itu tempat namanya banyak ibaratnya kuasa-kuasa gelap. Ya. Nah, apa yang terjadi saat kamu meninggalkan namanya imanmu di dalam Tuhan? Sekalipun kita ini seperti orang Kristennya layaknya ibadah dan sebagainya. Kita belajar sama-sama. Dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ingat ya, orang asing. Dia tidak kenal namanya bangsa Moab. Tidak kenal lagi ini area yang bagaimana dan sebagainya. Saya pernah namanya kemarin saya lagi ketemu adik saya. Ya kemarin saya fellowship dengan keluarga saya ngobrol sama adik saya berapa jam ngobrol dengan nikmat lah menurut saya. Saya ngobrol dengan adik saya bilang, temen lu mana? Saya bilang begitu, yang bernamanya ya inisialnya E, saya bilang gitu. Kemarin dia hubungin saya di Instagram dan sebagainya terus. Dan herannya saudara tahu, dulu dia pelayanan profetik, pendoanya dahsyat, dapat penglihatan, urapannya kuat, dia nari dengan hebat di hadapan Tuhan. Penarinya bukan penari biasa saudara, penari profetik. Hari ini saya dengar dia di Bali pindah agama, pindah keyakinan, ninggalin Yesus. Dia mandi di Bali saudara, kalau pernah lihat ya air yang haleluya itu jangan pernah mandi saudara. Sebagai orang Kristen jangan pernah mandi. Kenapa? Semua ritual di Bali itu ada perjanjiannya. Jangan pernah beras digini, jangan pernah. Dipakein ini Pak, jangan pernah. Itu semua ada ikatannya. Dan saudara tahu, dia ninggalin Tuhan hari ini. Dia dulu doain orang begitu banyak. Dia doain, dia menari, kalau kita lagi nyembah dia nari dengan, menurut saya bagus nari. Nah, berapa banyak kita sebagai orang Kristen waktu ngelihat kelaparan, hidup nggak dipulihkan dan sebagainya, ninggalin Tuhan. Ya, Naomi membawa semua suami dan kedua anaknya. Namun ingat, dengar baik, firman ini menurut saya bisa ngedobrak ataupun juga menegur hidup kita agar kita ini sadar bahwa hidup kita ini perlu memperbaiki diri. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya ialah Mahlon, Kilion, semua orang-orang yang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, jadi biarlah kamu itu jangan tinggalin coveringnya Tuhan. Seberapapun sulit di dalam kehidupanmu, seberapapun pergumulanmu dengan kuat, jangan pernah tinggalin pelayananmu sekalipun ada gesekan dengan kuat. Karena orang Kristen sekarang itu datang ke saya ngomong, Pak saya mau ninggalin pelayanan karena gesekan A, B, C, D dan lain sebagainya. Pak saya mau ninggalin Tuhan Pak. Ya, dengan semua apa yang saudara lagi dipercayakan dengan Tuhan dan lain sebagainya, dalam pergumulan apapun, tekanan apapun, jangan tetap tinggalin Tuhan, tetap stay aja. Stay aja. Berat Pak, memang berat. Gak ada orang ikut Tuhan itu gak ngalamin kelaparan, semuanya ngalamin. Mau Daniel, mau Abraham, mau Daud dan semuanya akan ngalami seperti ini. Jangan ninggalin Tuhan. Kenapa? Jodoh, pasangan hidup, rumah tangga saya sulit Pak, kelaparan, pemulihan, akhirnya apa? Kamu tinggalin Tuhan dan lain sebagainya. Sejak kamu tinggalin Tuhan, semua apa yang ada pada hidupmu akan mulai habis semuanya. Saya punya kenalan seorang pendeta, saudara dekat, pendeta di salah satu gereja terbesar di Indonesia. Nggak usah disebutin gerejanya apa ya. Suatu hari dia dalam pelayanan ke pemerintah, masuk sama orang-orang pemerintah. Dia cerita, dia orangnya menurut saya tinggi, ganteng, keren, badannya oke, pengusaha sukses dan lain sebagainya. Pendeta juga dia, kalau minggu dia khotbah dan lain sebagainya. Suatu hari dia dalam pelayanannya dia bilang dia ketemu satu sisi yang dimana dia stuck secara rohani. Saking stucknya dia bilang, dia pun ini pendeta loh, resmi, mau pindah keyakinan ke sebelah karena urusan duit, urusan bisnis, bukan di gereja, bukan, urusan bisnisnya dia mau ninggalin Tuhan. Dia dipanggilkan seorang pemuka agama. Ya saya gak bisa sebut namanya karena nama ini sangat amat terkenal. Dia cerita di rumah sakit sama saya. Dia bilang, lu tahu kok, saya ini hampir tinggalin Yesus. Lu kenapa? Lu kan
khotbah hebat, saya bilang gitu. Gue kelihatan hebat di mimbar. Di luar lo orang nggak tahu gue kayak apa kan. Gue seks bebas di luar, pendeta. Saya bilang, kok bisa? Godaan itu nggak kuat. Terus dia bilang, gue ditawari perempuan, ditawari bisnis, harus begini, harus begini. Pendeta, saudara, yang ngomong pendeta gereja terbesar. Ini udah lama saya dengar, setahun yang lalu. Terus suatu hari gue mau putusin ninggalin Yesus. Dipanggil pemuka agama dari agama tersebut dan pengen salaman, saudara. Ya saudara ngerti lah bahasa saya. Dia pengen salaman, dia pengen ngucapin kata-kata, ya saya nggak bisa sebut sekali lagi karena ini ya saudara punya, harus pakai hikmat. Dia mau salaman, detik-detik dia mau salaman, dia ngelihat pemuka agama itu ngerokok. Yang mau kayak, ya kalau di Kristen kan dibaptis, di agama sebelah saudara tahu lah, mau ya seperti kayak gitulah, ibaratnya materainya mereka gitu. Dia ngelihat dengan mata yang sendiri, dan mohon maaf ya, pemuka agama itu kalau saya sebutin saudara juga kaget nanti, narkoba. Akhirnya dia lari tinggalin tempat itu. Dia lari tinggalin tempat itu. Saya lupa suatu malam atau hari apa, dia didatengin. Dia tiba-tiba sakit parah. Sakit parah di rumah sakit. Badannya habis mau segala macam. Ini orang uangnya banyak, saudara. Dia didatengin Yesus. Didatengin Yesus. Tuhan minta dia kembali. Ya dia di pelayanan dia berantakan, hancur dan sebagainya. Dan herannya setelah dia bilang, Tuhan aku minta ampun, aku mau kembali sama Engkau, aku gak mau tinggalin Engkau karena bisnis, karena uang dan sebagainya. Dia bilang, saya selama jadi pendeta belum pernah bertemu dengan yang kayak begini. Di dalam roh tiba-tiba dia ketemu Yesus dan dia kembali sama Yesus. Saudara tahu, saya gak khotbah, dia bilang, saya gak melakukan apapun seperti layaknya orang Kristen. Saya cuma hadir di ruang meeting dan lain sebagainya. Dan herannya dia bilang, setiap saya dimanapun berada setelah saya ketemu Yesus, dia bilang gitu, orang satu-satu bisa minta dibaptis. Gak ngomongin firman ya. Tiba-tiba datang atau Pak, Bang dan sebagainya lah, saya lupa dia ngomong, saya mau dibaptis, saya mau terima Yesus dari agama sebelah. Sejak kamu namanya kelaparan, ya entah laparmu itu masing-masing punya namanya, urusan masing-masing dalam pergumulanmu, kamu pilih bertahan. Yesus bukan hanya menyembuhkan laparmu, dia akan bawa makanan bagi orang-orang yang belum kenal Yesus. Ada amin, saudara. Bertahan membuat seorang pendeta ini ngeliat jiwa-jiwa itu dimenangkan sampai hari ini. Dia juga kaget, saya gak ngomongin Yesus, tapi dia tahu saya pendeta katanya. Datang lagi seorang pelacur, cantik, dibilang, saya ini mohon maaf, dibilang begitu. Dia ngomong vulgar, saudara. Saya seks bebas dengan, saya ini jabatan boleh pendeta, di luar saya brengsek katanya. Jangan pernah nutupin kerohanianmu. Kalau kamu lapar, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lapar pertolongan. Jangan nutupin dengan titelmu, jangan nutupin dengan uangmu, jangan nutupi semua pakai topeng. Dan herannya, saudara perhatikan dengan baik, pelacur itu telanjang di depannya dia. Mohon maaf ya, ini kalau anak-anak kecil ya skip aja. Cantik dia bilang, berdiri di depan dia. Ini saya nggak bohong, saudara. Ini dia bersaksi sama saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Dia ngomong, dia bilang, daripada saya seks sama kamu, lebih baik kamu bertobat, terima Yesus. Dia ngomong begitu. Saya nggak mau ngelakuin ini lagi. Dia berdiri, dia ninggalin perempuan itu. Perempuan itu pakaian. Saudara tahu apa yang terjadi sama perempuan itu? Tiba-tiba dia berderai air mata.
Dan perempuan itu bilang begini, belum pernah ada yang nolak saya. Saya ini cantik, muda, dan mohon maaf ya, banyak pria ya, saya nggak bisa sebutkan lagi karena sekali lagi ini sensitif. Dia bilang, lu yang pertama nolak. Dan saudara tahu pelacur itu tiba-tiba nangis di jamaah Tuhan dan terima Yesus juga. Saya bilang, saya nggak khotbah, saya nggak ngomongin firman Yesus. Dia bilang, saya cuma nolak semua apapun dosa yang dihadapkan dalam hidup saya. Dia bilang, perempuan itu tiba-tiba nangis terima Yesus dan hari ini bertobat, saudara, dan keluar dari namanya lingkungan yang gelap itu. Yang makai dia tuh bukan orang biasa, pejabat rata-rata. Lu berani ninggalin ini semua, tantangannya banyak loh. Kamu akan lapar banyak hal saat kamu pilih Yesus. Ini saya ngomong kos, saya dengar begitu gemeter, hebat tuh. Datang lagi, ada lagi orang, ketemu, ngobrol dan sebagainya. Salah satu mungkin agamanya bukan agama biasa-biasa banget, ngobrol sama dia, nggak ngomongin Yesus sekali lagi. Dia bilang, tiba-tiba dia juga datang minta dibaptis lagi. Saya mau terima Yesus. Gue ini bejat loh, dia bilang gitu. Bukan saya, maksudnya teman ya saya nggak bisa sebut namanya. Gue ini bejat loh, kok dia cerita. Tapi kenapa Tuhan masih mau pakai hidup saya sampai saya ngelihat hal-hal yang belum pernah saya lihat? Karena lu kembali sama Yesus. Coba lu terusin, saya bilang, mati lu bareng-bareng sama dia orang. Shalom juga. Dan saudara perlu namanya, saya nggak tahu pergumulan, kelaparan itu bicara pergumulan, saudara. Kelaparan itu bicara tentang namanya rohmu harus diisi dengan firman. Supaya apapun tantangan kelaparan itu, ini kelaparan bicara namanya situasi. Kita sebagai orang Kristen bohong lah, nggak pernah namanya ngalamin jenuh, mati roh, bosan dan sebagainya. Kalau kamu bilang, wah di dalam Tuhan kita bahagia terus, saya juga orang Kristen, saudara. Saya bukan orang yang nggak pernah ngomongin firman. Saya kalau mau ngomongin sombong-sombongnya hidup saya boleh adu sombong-sombongan. Tapi buat apa itu semua? Saya tiap hari baca firman. 14 tahun saya baca Alkitab setiap hari. Bolong 1 tahun. Nggak 1 tahun lah, berapa bulan. Saya tahu situasi hidup hati anak-anak Tuhan. Tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa rohmu ini lapar. Dia bilang, hari itu saya ngeliat hal-hal yang heran, yang belum pernah terjadi semasa saya jadi pendeta sekalipun. Saya bilang, lu akan dipakai Tuhan jadi marketplace. Kita gak usah bangga bisa khotbah, bisa apa. Yang penting tuh jiwa-jiwa tuh bisa dimenangin dengan kelihatannya simpel namun dahsyat, saudara. Ya amin ya saudara, shalom juga. Ya, jadi saudara perlu namanya perhatikan. Kalau kamu mengalami namanya dalam kehidupanmu ada namanya sebuah kelaparan. Kelaparan itu bicara situasimu, keadaanmu, ekonomimu, kesehatanmu. Baik juga di dalam rohmu, lagi bosan, jenuh dan sebagainya. Semua bawa di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau kamu tidak menyadari kelaparanmu, kamu akan bahaya, saudara. Tidak banyak orang Kristen itu bisa bertahan di dalam kelaparan. Sekalipun kamu mau pendeta kayak apapun. Kenapa saya ngomongin langsung yang pendetanya? Biarkan saudara tuh melek. Uang, statusmu, titelmu, koneksimu tidak membuat kadang-kadang kita ini bisa bertahan untuk mempertahankan nama Yesus. Sakit hati, artinya apa? Lapar pengampunan kamu. Kamu banyak orang Kristen kena terlilit utang, manage keuangan jelek dan sebagainya. Kamu lapar untuk namanya hutangmu itu lunas dan sebagainya. Nah, kamu perlu namanya tetap stay di hadiratnya Tuhan. Dan sayangnya gak sedikit orang Kristen justru malah ke Moab, bukan stay di tanah Israel. Ngomongin Israel, apapun tantangannya dan lain sebagainya, tetap lihat bangsa Israel sekarang. Terjadi lagi namanya dikirim ya bom lah dan sebagainya. Terjadi namanya sebuah, ya saya gak bisa ngomong bahasanya, nanti di suspend TikTok, haleluya.
lagi battle dengan Iran dan sebagainya. Israel itu selalu digoncang, nggak pernah enggak. Sejak kamu ikut Yesus, kerohanianmu akan terus ngalamin namanya digoncang terus, diusili terus, dan nggak pernah berhenti. Saya berpikir 4 atau 3 tahun yang lalu, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya berpikir ini udah aman di dalam hidup saya. Ternyata enggak, digoncang lagi sama Tuhan. Masuk the next level. Sejak kamu namanya, Tuhan aku pengen namanya the next level dan sebagainya, kamu harus siap namanya digoncang. Yang mau katakan amin. Goncangan itu membuat kamu tuh memahami bagaimana kerohanian, bagaimana kamu jalani dengan Yesusmu dan sebagainya. Itu baik sebenarnya buat kita. Saya ulangin di ayat yang kedua, pasal yang belum buka Alkitabmu, Rut pasal pertama ayat yang kedua, saya baca. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon Kilion. Ya, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, kenapa orang tinggal Moab itu nyaman? Karena di Moab hari itu tidak ada kelaparan, di Moab ada makanan. Tapi seberapa saudara bisa namanya memperhatikan kerohanian kita? Sekalipun kamu punya uang, rohanimu ternyata yang lapar. Saat kamu ninggalin namanya Yesus, rohmu di dalam hidupmu, imanmu mulai goncang, imanmu mulai loyo. Di Moab itu bicara namanya perpindahan hatimu terhadap hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kamu mengingini uang, imanmu pasti roboh. Percayalah. Saat kamu namanya mengingini namanya pertolongan, siapa aja lah yang penting bisa tolong gua dan lain sebagainya, dan kamu lebih memilih pertolongan ketimbang mempertahankan Yesus sekalipun di tengah-tengah negeri yang namanya kelaparan, imanmu akan merosot. Makanya orang kalau dikecewain gampang sekali langsung gak bisa mengampuni. Artinya apa? Hatimu itu di Moab, bukan di Israel. Kenapa orang namanya kalau marah dan sebagainya gak bisa gampang meredamkan diri? Hidupmu itu perlu firman. Saya ini juga bukan orang sabar, saudara. Saya ini orang pemarah, sangat pemarah, marah dari kecil. Saya bukan profetik dengan memperkatakan itu semua jadi iman saya. Saya harus akui, saya ini pemarah luar biasa dari kecil. Tapi firman saya baca meredam semua kemarahan saya. Bukan berarti hari ini saya gak bisa marah, bisa. Tapi saya ngerasain beda jauh. Saya bisa mulut saya marah, tapi hati saya kok tenang. Saya juga gak ngerti. Bisa dikuasain. Nah, kalau hati mau tenang, walaupun mulut ngoceh-ngoceh dan sebagainya, tempo 1 jam tuh kita bisa kendalin lagi. Tinggal beresin. Ya, selamat malam. Diamlah mereka di sana, di mana? Di Moab. Karena apa? Oh, Moab nggak ada kelaparan, ada pertolongan, ada kehidupan. Di Moab ada jabatan, ada namanya berkat yang besar. Di Moab ada tempat namanya hal yang enak, ada banyak dosa yang bisa kamu nikmati. Dosa itu menurut saya itu enak, bukan gak enak. Saya harus akuin. Kalau ditanya dosa itu enak gak? Enak. Kalau setan ngasih yang gak enak, gak ada yang mungkin orang jatuh dalam dosa. Betul. Saya kalau ditanya pernah buat dosa apa aja, saya pernah namanya ke diskotik, pernah dulu. Kalau ditanya enak gak Pak? Enak menurut saya. Secara daging enak. Saya harus akuin enak ya, dosa tapi upah dosa maut. Betul. Kita gak lagi ngomongin maut apa namanya kehidupan. Kita ngomongin namanya, kalau ditanya dosa itu enak gak? Enak sebenarnya secara daging. Kalau kita ngomongin upahnya ya gak enak. Makanya saya sering kali kasih ilustrasi. Hidup di dalam Tuhan itu bagaikan kamu itu hidup seperti lagi makan, saya bilang. Kamu bisa bedakan. Hidup di dalam setan itu, kamu itu kayak makan di warteg menurut saya. Makan warteg kamu pilih dulu makanannya. Saya mau makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Setelah makan, baru kamu bayar harganya, jumlahnya, totalnya.
Nah, hidup di dalam Tuhan kelasnya beda. Kamu kayak di food court. Di food court kamu harus apa? Bayar dulu baru makan. Nah, kita hidup di dunia ini bayar dulu semuanya. Di dalam Tuhan baru kamu nikmati di belakang. Setan nawarin dulu di depan. Nah, orang lebih pilih apa kalau udah kelaparan? Makan dulu, bayarnya nanti. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di situ, ya, di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ingat ya, tinggalin Tuhan, bahaya buat kita. Gak peduli saudara mau kaya, mau miskin, mau punya uang banyak atau enggak. Ya. Naomi berpikir di Moab dia akan nyaman. Ternyata suaminya tewas, mati, kehilangan yang paling berharga. Dan ini belum seberapa. Sejak kamu namanya ninggalin Tuhan, perlindungan Tuhan tuh terbuka. Kamu justru akan banyak kehilangan. Seorang ibu ini, dia tidak kekurangan harta, tapi dia kehilangan kesehatan. Seorang ibu ini tidak kehilangan apa yang dia butuhkan. Ya, suaminya udah pulang, udah meninggal. Anaknya dan cucu-cucunya banyak dan lain sebagainya. Tapi istri saya ngomong, kok cucunya kurang ajar. Dari situ kita bisa lihat. Istri saya ngomong, cucunya kurang ajar itu katanya. Kenapa? Ngomongnya gak sopan, kehilangan etika. Sejak saya ngobrol berjam-jam sama omahnya, cucunya nyamperin aja juga enggak, main game. Kamu mau bawa kemana keluarga kayak begitu? Manggil enggak apa? Yuk, betul apa betul? Sejak kamu tinggalin Yesus, lebih pilih Moab, lebih pilih namanya yang enak dan sebagainya, kamu akan lihat kerusakan rumah tangga, kerusakan hubunganmu. Saya ngeliat kalau yang kayak gitu-gitu tuh, saya udah ngalamin lah. Saya ini hidup di dalam kutuk lah dulu sebelum terima Yesus. Saya dengan saudara-saudara saya berlima saudara. Kelima saudara, saya anak ketiga. Hubungan saya dengan kakak saya, dengan cici saya, dengan adik-adik saya rusak semuanya, berantakan. Saling cuek, masa bodoh dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini saya berdoa sama Tuhan pulihin semuanya Tuhan. Dan Tuhan kerja begitu dahsyat. Makanya kenapa kemarin saya nggak live lagi, bukannya nggak live ya. Saya kumpul dengan keluarga saya dan sebagainya. Kenapa? Saya ngelihat Tuhan tuh dahsyat, yang rusak dipulihin sama Tuhan. Kenapa? Pilihlah Israel. Kelaparan, Tuhan sanggup memberkati kelaparan hatimu. Saya bilang, Tuhan, aku lapar pemulihan keluarga Tuhan. Aku lapar yang dulu dirusak setan, pulihin Tuhan. Dulu yang hidup kami gak pernah bicara, ngobrol yang gak pernah dan sebagainya, tolong pulihkan Tuhan. Makanya lagu tadi, kasih Yesus mengubah ini, kasih Yesus menebus dosa, kasih Yesus. Pakai kasih yang pernah saya khotbahin buat saudara. Pakai cara itu, mulut kita udah jangan batuk lagi kayak kaku-kaku gitu. Dan saya ngobrol, nggak pernah saya ngobrol sama koko saya itu, nggak pernah mau saya. Sekalipun saya hamba Tuhan apa segala macam, tapi saya pikir saya nggak bisa kayak gini. Saya rindu pemulihan, tapi kok saya sendiri keras gitu. Saya rindu namanya hidup saya bisa namanya ngobrol dengan saudara-saudari saya sendiri. Tapi kenapa kok rasanya walaupun saya tahu firman, mulut saya itu berat tuh namanya nyapa orang. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama saya ngomong apa? Pengetahuan membuat hidupmu sombong. Tuhan tegorin saya dengan 3 minggu yang lalu yang pernah saya khotbahin. Oh iya Tuhan, ampuni saya. Saya merasa ya dengan firman, kita sebagai orang Kristen apa? Paling benar. Tidak sedikit orang Kristen merasa benar, ngapain debat. Kelihatannya benar, namun kesombongan yang kamu makan. Akhirnya saya bilang, waktu saya ketemu kemarin, saya salamin, saya buka tangan, saya ngobrol, saya buka open mind saya, semua saya ngobrol. Dan alhasil menurut saya puas. 3 hari saya di villa ngobrol dengan adik saya, dengan koko saya,
dengan cici saya dan sebagainya. Semuanya menurut saya jadi comfortable, jadi nyaman saya. Tinggal ada satu lagi adik saya yang masih kelas dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, saya bilang, Tuhan, aku percaya suatu hari sempurna semua. Ada amin, saudara. Yang penting, saudara, tetap pilih Israel. Saya kelaparan untuk semua itu. Dan saya lihat hari ini Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Saya ada lagi mohonkan satu permohonan saya nggak bisa cerita. Kalau memang itu terjadi di hadapan Tuhan, nanti baru saya saksikan. Ya, saya lagi rinduin satu hal lagi. Ya, saya udah ngobrol sama istri saya. Saya punya kerinduan di bulan ini, saya bilang, terjadi ini. Ini saya doa bertahun-tahun loh, bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Untuk mereka, untuk berdoa mereka supaya terima Yesus udah terjadi 10 tahun yang lalu. Tapi untuk namanya ngumpul, bisa namanya kita saling rendah hati, bisa namanya kayak keluarga, itu gak pernah terjadi. Saya hidup hampir 40 tahun, saudara, belum pernah terjadi. Itu cuma kayak angan-angan doang, dan gak pernah kunjung terjadi. Karena apa? Pengetahuan membuat kita sombong. Nah, itu semua harus dikalahkan dengan nama kasih Tuhan. Berani rendah hati, ngomong dan sebagainya. Dan itu membuka banyak hal menurut saya. Dan itu memang betul apa yang Tuhan ajari. Dan saya melihat janji Tuhan. Kamu gak bisa namanya punya kasih kalau yang punya kasih kamu gak minta. Karena Tuhan bilang, minta sama aku, akulah kasih, kata Tuhan ya. Jadi dia adalah pribadi kasih. Minta sama dia, turunlah dalam hidupmu. Sejak itulah kamu akan dibukakan hal-hal yang canggung, hal-hal rasanya kayak aduh kok sombong dan sebagainya. Oh rasanya kayak malu deh, gengsi dan sebagainya, itu dirobohin Tuhan semua satu-satu. Dan kamu akan lihat pemulihan di depan matamu sejak kamu mau dididik sama Tuhan. Amin ya. Ya saya ini kesaksian, saya gak ngomong kosong, saudara. Ya karena banyak kita nih orang Kristen musuhan dengan adik, dengan kakak, dengan mamahmu, dengan papamu dan sebagainya. Apakah kekristenanmu model begitu betul di hadapan Tuhan? Enggak, menurut gua. Menurut saya salah. Walaupun kamu merasa dia salah dan lain sebagainya, tetap di hadapan Tuhan dua-duanya salah. Terlebih lagi kalau kita tahu firman, gak jadi pelaku firman, tambah salah. Dari buahnya lah kita akan dikenal. Buahmu yang bagaimana, pahit apa manis, bisa dinikmati saudaramu atau jadi kecut di hadapan saudaramu sendiri. Saya ini berdoa di hadapan Tuhan ya. Saya nginjilin orang, saya tolong orang, rumah tangga orang dan sebagainya. Kok keluargaku sendiri, ya ini bukan rumah tangga saya, maksudnya lingkungan keluarga saya, kok hambar, kok dingin semuanya. Dan dalam tahun 2024 ini baru jalan 4 bulan, Tuhan bukain satu-satu. Ya, amin. Tetap namanya Yesus itu luar biasa. Ya, doa semua. Jadi jangan merasa, wah karena saya nggak dianggap dan sebagainya. Semua harus, itu namanya kelaparan juga. Nah, kamu harus pakai doa. Nanti Tuhan yang tolong kamu. Ada bagian kita nggak bisa namanya merubah hati manusia yang sombong, yang tidak menghargai kita dan sebagainya. Bagaimana cara namanya supaya itu pulih? Yesus. Nggak bisa cara dengan yang lain. Saya juga bukan orang kaya. Saya juga mengiming-iming saudara saya dengan uang dan sebagainya sehingga mereka mau namanya bisa kita saling fellowship dan sebagainya. Enggak, di antara kami nggak ada yang kaya semuanya, biasa aja ekonominya. Tapi lihat, Tuhan ngerubah sesuatu di dalam hidup saya dan saya buka omongan. Dan saya sama koko saya, sama cici saya yang dulunya tukang berantem berdua ya. Kita nih suka kalau berantem tuh bukan ngadu bacot atau fisik men, pukulan beneran, saudara. Ya inilah hidup di luar Yesus. Kenapa? Seperti ninggalin Yesus. Saya ini dulu bukan orang Kristen, keluarga saya bukan orang Kristen. Tinggal di mana? Di Moab saya, nyembah berhala saya. Nyembah berhala. Banyak hal-hal yang terhilang. Dan hari ini Tuhan balikan semuanya ya. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Jangan kamu berpikir saya korban. Gak penting siapa yang korban. Saya terus yang ditindas. Ya kamu ditindas karena kamu berpikir pakai pikiran kita, bukan pakai pikiran Tuhan. Kamu perlu namanya Tuhan yang sentuh semua keadaan ini. Biar Tuhan yang pimpin kita, jangan kita. Kita nih gak bisa apa-apa. Pengetahuan kita terbatas, Tuhan itu luar biasa dan tidak terbatas. Ya jadi jangan tinggalin Tuhan apapun keadaannya. Jangan tinggalin namanya
Saya lebih bermilih bermusuhan dengan keluarga saya dan lain sebagainya daripada saya harus kembali ditindas dulu dan lain sebagainya. Kenapa kamu gak libatkan Tuhan di tengah-tengahnya? Saya pun gak ngerti kalau semua itu Tuhan gak ajari. Jadi kelaparan yang saya lihat bertahun-tahun, Tuhan mulai penuhi. Tuhan mulai ngerubah sesuatu. Kalau saudara yang lihat Facebook saya posting ini, posting itu dan sebagainya, saya sedang menikmati acaranya Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana dengan saudara? Ya jalani. Ya jangan tinggalkan firman-Nya. Apapun terjadi di dalam kehidupanmu, tetap pilih stay dan minta Tuhan libat dalam kehidupanmu. Nah, di sini Naomi kehilangan suami, kehilangan yang berharga. Nah, kalau kamu yang sudah berumur ya, mohon maaf ya. Saya pernah ngobrol dengan mama saya. Mama saya waktu itu ya bagi saya sih hari itu mungkin udah cukup berumur. Orang tua, kalau yang ya saudara yang punya anak udah besar, mungkin udah punya cucu dan lain sebagainya, mereka nggak cinta namanya sebuah harta dan keuangan. Mereka lebih senang namanya punya, bisa ngumpul, nggak mikirin soal uang lah, nggak selalu ngomongin uang, tapi bisa ngumpul, rukun. Bukankah itu yang paling berharga kita sebagai manusia? Saya ngelihat bahwa waktu saya dalam 3 hari belakangan ini, saya bilang ini namanya hidup. Saya bilang kalau cuma ngomongin uang, harta dan lain sebagainya, tapi nggak pernah bisa kita saling ngobrol, ketawa dan lain sebagainya. Menurut saya ini hidup tuh kayak gini. Saya bilang sama nggak ada yang kaya satupun, tapi waktu kita ngobrol bisa ketawa dan lain sebagainya. Menurut saya ini yang saya nantikan bertahun-tahun. Amin saudara. Saya pernah ngobrol dengan mama saya. Mama saya bilang, saya gak butuh uang kalian. Lo orang rukun aja, mama udah senang. Mama saya waktu masih hidup ngomong begitu sama saya. Saya percaya, saya pernah tanya mami saya nih, mertua saya sendiri. Mami saya ngomong begini, persis seperti saya ngomong begini. Mami saya nih udah umur 79 tahun saudara. Mertua saya 79 tahun. Betul, mamamu itu ngomong betul. Dia bilang, mami ini bukan gak butuh uang, tapi uang gak segala-galanya buat mami. Kalian bisa ngumpul, rukun, kita bisa ngobrol, ketawa, bisa nyembah Tuhan dan sebagainya. Itu udah kepuasan bagi mami. Mami saya ngomong gitu. Ya bagaimana saudara punya kerinduan itu, bawa di depan Tuhan. Harus ada yang berdoa loh. Dan stay, apapun pertandingan kelaparan ini, kamu harus menang. Amin saudara. Tapi kalau misalnya saudara lebih namanya mempertahankan, wah pokoknya gue maunya begini, kita makin rusak. Karena hati manusia itu tidak akan memunculkan kebenaran Tuhan sama sekali. Tapi firman Tuhan mengubah kelaparan jadi pemulihan, jadi dipuaskan, jadi sesuatu yang dimana baik adanya. Amin saudara. Nah sejak Naomi kehilangan pemimpinnya, hilang pemimpin tuh gak gampang. Kehilangan kepala rumah tangga tuh gak gampang. Dan saya percaya ini pukulan telak bagi Naomi. Pukulan telak. Orang yang ninggalin Tuhan, kamu jangan berpikir, oh saya enak. Nah, Naomi waktu pindah dari Israel ke Moab gak langsung mati kok. Dia nikmati dulu di Moab. Kamu waktu ninggalin Yesus langsung gak enak? Enggak, enak dulu. Kelaparan di negeri Israel, pindah ke Moab. Kelaparan di Moab tidak ada. Artinya dia hidup dengan berkecukupan, gak lapar seperti di Israel dan lain sebagainya. Tapi dia terjadi sejak dia stay di tempat yang salah. Naomi kehilangan yang paling berharga. Yang paling berharga, yang hilang, yang gak enak dulu betul. Jadi saudara perhatikan ya, apapun yang hidupmu di dalam Tuhan, terus kamu harus battle deh, bertarung dengan kuat dan pilih namanya Tuhan apapun yang terjadi. Nah saudara jangan hanya sekedar taunya berdoa. Ya saya sering kali ngajari di dalam TikTok ini, kamu mungkin harus puasa, baca Alkitabnya, masukin dalam pikiranmu. Nanti Tuhan akan ngajari banyak sejak kamu namanya membuka firman ini.
Dia akan ngajari rohmu, kamu harus bagaimana, tinggal di mana, naburnya bagaimana, berdoa bagi orang seperti apa. Sejak itu Roh Kudus akan ngajari banyak hal sebenarnya. Nah kalau kamu cuma sekedarnya, tolong dong doakan saya, rohmu tetap lapar. Makanya kalau misalnya doamu udah gak terjawab dan lain sebagainya, kamu cari hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya, tetap lapar kok menurut saya. Kemana ada orang DM saya, Pak, Bapak doain saya Pak, saya seringkali ketindihan katanya. Terus waktu Bapak doain, hari itu udah lagi gak ketindihan lagi Pak. Ketindihan tuh maksudnya setan tuh gak tahu lah ngapain lah. Jadi kamu gak bisa bergerak saat kamu tidur. Ya, ngerti ya yang ngerti gak sih ketindihan ya? Saya percaya saudara tuh ngerti lah ya. Ketindihan tuh kita lagi tidur gitu ya. Mungkin ada sebagian yang perlu dijelaskan. Itu setan tuh mungkin nggak tahu lah ngerjain kamu, neken kamu, tidur ya, nimpa kamu dan sebagainya. Kamu tuh nggak bisa bergerak ya. Ya jadi mungkin ada yang nggak paham, tak kasih paham ya. Jadi itu yang terjadi. Nah itu berkali-kali dia ngalamin seperti itu, dan itu berlangsung cukup lama dia bilang. Nah sejak Bapak doakan, dia bilang itu tidak terjadi lagi Pak. Sebentar nih, verifikasi dulu. Nah oke, sorry tadi verifikasi dulu ya. Nah saudara tahu, waktu Bapak doain itu, dia bilang dalam tempo hampir seminggu itu tidak pernah terjadi lagi Pak. Itu terjadi hampir tiap malam saya seperti itu katanya. Terus sudah hampir seminggu itu terjadi lagi Pak katanya. Tolong Pak doakan saya lagi. Saya gak balas saudara. Saya gak balas karena pikir saya begini, kalau lu mau masuk ke room saya, kita ngobrol kayak gini, sharing. Karena menurut saya gini, seberapapun saya sering namanya nangkingin tuh setan. Karena saya ada penglihatan yang saya lihat, ada seorang perempuan muncul dan dia bilang itu nenek-nenek. Saya bilang gitu, itu nenek-nenek, dan dia bilang iya itu perempuan Pak. Tapi saya gak mau ngomong karena takutnya mereka takut. Dan saudara tahu, kalau saya lepasin, doain lepas, kalau kamu terus ngundangin terus dengan cara hidupmu yang kayak begitu, saya juga gak mau. Karena setan tuh bisa datang karena ke kita yang ngundang. Nah yang kayak gini-gini orang Kristen yang perlu tahu bagaimana nangking setan dan jangan undang lagi. Cara hidup kita harus dirubah saudara. Seberapapun saya sering tenging kalau lu ngundangin terus dengan gaya hidup lu, yang ujungnya saya cuma capek doang. Rubahlah hidup kita, jangan undang setan. Undang setan tuh bagaimana? Banyak hal, main game gak pernah berhenti terus. Di game tuh banyak Illuminati saudara. Nah, tapi terserah lah, orang kan kayak gitu-gitu lebih seneng. Namanya apa? Yang Moab, yang daging. Moab tuh ngomongin daging lah. Jadi balik lagi ya, di dalam kelaparanmu bersama dengan Yesus sekalipun tetap stay. Jangan namanya tinggalin Tuhan apapun yang terjadi. Kenapa? Saudara nanti kalau mau dibahas panjang nih semua, ada orang seperti namanya Boas. Boas itu juga ngalamin kelaparan di negeri Israel. Namun Boas itu diberkati Tuhan di negeri yang kelihatannya apa? Kelaparan. Kenapa? Boas itu takut Tuhan. Boas itulah adalah silsilah yang dimana lahirnya Yesus. Boas itu siapa? Boas itu adalah nenek moyangnya Daud. Dia memilih apa? Stay di Israel. Dia tidak tinggalin Israel. Mau kelaparan kayak apapun, Israel selama-lamanya. Dan dia diberkati, kaya raya. Tapi saya nggak ngomongin kaya rayanya. Ya bagaimana kamu bisa bertahan di dalam namanya kelaparan. Ya orang ninggalin Tuhan karena lapar, hidupnya pasti penuh kedagingan ya. Ini yang saya mau ngomongin. Moab itu bicara kedagingan. Kedagingan yang membuat hidupmu itu jauh daripada Tuhan. Ya tidak banyak orang bisa bertahan dalam keadaan kelaparan. Nah saudara harus perhatikan di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, stay itu penting ya. Kalau ditanya jadi harus bertahan Pak, harus sekalipun sulit. Walau di negeri Israel terjadi namanya sebuah pergumulan dalam kehidupanmu, gak akan pernah namanya terjadi yang lebih parah kalau kamu gak tinggalin Tuhan. Ingat, di padang gurun Israel juga mengalami namanya kelaparan. Tidak ada makanan, tidak ada yang bisa dikerjakan di dalam padang gurun. Ya saya sering kasih firman ini. Di padang gurun kamu gak bisa ngapa-ngapain. Padang gurun mau ngapain? Mau nanam apa? Gak bisa. Apa yang bisa kamu kerjakan? Gak bisa. Saat kamu bergantung dengan Tuhan, orang Israel terpelihara puluhan tahun, bukan 4 hari,
bukan 40 hari, 40 tahun lamanya. Ya. Nehemia 9 ayat 20. Tuhan memberkati bangsa Israel 40 tahun tidak mengalami kelaparan. Artinya Tuhan sanggup menghidupimu sekalipun kelihatannya kamu lagi lapar. Tapi sejak kamu bergantung dengan Tuhan dengan hebat, kamu tidak akan melihat namanya sebuah hal-hal yang mengerikan, saudara. Dan banyak orang yang kelihatannya ekonominya oke dan sebagainya, justru kita bisa melihat, oh ternyata kehilangan kesehatan ya. Oh ternyata kehilangan ya shalomnya di rumah tangganya. Oh ternyata kehilangan ya sebuah yang berharga yang kelihatannya sepele, ternyata ini hal-hal yang luar biasa yang kita perlukan sebagai manusia. Makanya saya bilang, hidup kita sebagai orang Kristen, waktu saya barusan cerita bertemu dengan keluarga saya dan sebagainya, saya bilang ini baru hidup. Saya bilang ini namanya saya nikmati hidup. Padang gurun, kasutmu tidak rusak. Di dalam padang gurun ada tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api. Next time kita khotbahin tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api. Semua jalanmu itu dibukakan Tuhan perlahan-lahan. Kamu tidak akan namanya hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan membuat hidupmu itu tidak kenal Tuhan. Semua diterobos, dosa dihajar semua. Kamu perlu namanya tiang awan, tiang api. Untuk apa ngelihat, oh yang ini gak boleh, saya harus begini. Oh yang kayak gini gue harus namanya hidup dalam kekudusan. Gue gak mau nyentuh namanya pelacur dan sebagainya. Nonton porno apa segala macam, tak tinggalkan. Artinya tiang awannya Tuhan atau tiang apinya Tuhan membuka mata rohmu untuk kalian bisa lihat. Di padang gurun tuh gelap, saudara. Kamu gak bisa cuma sekedar obor. Kamu perlu namanya apinya Tuhan untuk membuka semua hal-hal yang perlu kamu bisa lihat. Nah itu mata rohmu terbuka dan bisa lihat. Oh, di sini ada binatang buas. Ya, walaupun sakit, betul. Nah, kalau misalnya semua diterobos, kenapa? Masih banyak. Kemarin saya juga dengar ada seorang hamba Tuhan, mohon maaf ya, kelainan seks. Sukanya sama yang sama, sejenis. Pelayanan juga, khotbah di mimbar. Ada orang cerita, saya didatengin Pak, dibawa ke kamarnya dia, dikasih video porno. Saya bilang, bukan video Daud lagi berantem gitu, bukan Pak. Videonya yang mengerikan. Dan itu videonya yang sesama gitu. Artinya apa? Gelap hidup. Kamu gak bisa lihat manusia dalam hidup. Jangan pernah lihat. Jangan lihat saya juga, lihat Yesusmu. Makanya saya gak pernah ngajarin kamu untuk namanya bergantung dalam hidupmu itu berdoa karena hamba Tuhan, karena manusia dan sebagainya. Saya gak bilang namanya gak perlu didoakan oleh hamba Tuhan ya. Perlu didoakan, tapi imanmu harus bertumbuh. Ada orang tanya, Pak, Bab gak gereja di A lagi Pak? Saya bilang enggak. Kenapa? Udah waktunya saya kasih makan, bukan jadi jemaat. Saya bilang, saya harus naik, bukan turun. Kalau perlu Tuhan pakai hidup saya jadi tiang api buat bukain mata roh anak-anak Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya bawain ini buat ngelihat diri sendiri, enggak. Tiang api itu membuka banyak hal buat kita bisa melihat, oh ini kelihatan, oh ini ada kemah, oh ini ada ini ada ini. Kalau kamu cuma bawa sekedar obor yang ada apinya, kamu hanya terbatas lihat cuma sekeliling hidup. Artinya hidupmu itu cuma egois, cuma kepentingannya apa? Me and me. Gue diberkati, gue sehat, saya. Itu bukan tiang api, itu obor. Kamu perlu lihat tiang apinya Tuhan membuka banyak hal untuk kamu bisa lihat. Amin saudara. Yang awan buat kamu itu tidak kepanasan dan sebagainya. Tapi saya nggak bahas itu saudara, nanti melebar kemana-mana. Ya jadi ingat, di dalam padang gurun tidak ada namanya kesukaran. Kalau ambisimu lebih besar daripada ambisinya maunya Tuhan dan sebagainya, Moab yang kamu lagi jalani. Saya kelaparan terus Pak dan sebagainya, sabar. Di Israel perlu tenang. Dalam kelaparan kamu perlu namanya pengendalian diri. Nggak bisa langsung pengen buru-buru supaya saya diberkati dan sebagainya. Stay dulu. Saya dulu begitu saudara, dalam kelaparan proses dalam hidup saya.
Tuhan, aku ingin cepat sekali ditolong dan lain sebagainya. Siapa sih yang gak pengen cepat ditolong? Semua manusia pengen namanya diberkati, ditolong dengan cepat dan lain sebagainya. Namun timing Tuhan, gak banyak orang Kristen bisa ngerti. Tapi malam hari ini supaya saudara juga ngertilah waktunya Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 kalau gak salah, saya lupa ayat berapa. Itu bicara tentang namanya waktu Tuhan. Nantikan dengan sabar. Ayub bertahan dalam kesakitan, dalam kelaparan, kesehatan. Dia semua keluarganya haleluya. Istrinya ninggalin, anaknya semuanya metong dan lain sebagainya. Tapi dia bertahan dalam namanya sebuah kesakitan dan memilih menantikan Tuhan daripada ngikutin istrinya yang mengutuki Allah. Kamu berpikir, kok saya gak mungkin seperti istrinya Ayub. Banyak orang Kristen kayak istrinya Ayub. Seberapa saudara namanya bertahan dalam kesakitan, ya, bertahan dalam kelaparan, dan terus menantikan Tuhan sampai Tuhan datang seperti Ayub dijumpai Tuhan. Dahulu kata orang engkau begini-gini, tapi hari ini aku lihat Allahku sendiri. Siapa yang mau lihat Allahmu? Siapa yang mau ngalami Tuhan? Stay dan nantikanlah Dia. Ayub bertahan melihat Allah di balik angin. Dia lihat hal-hal yang luar biasa. Sejak dia berdoa, Ayub 42 ayat 13 kalau nggak salah. Dia berdoa pulih, berkatnya berapa? 2 kali lipat. Dulu udah kaya, ditambahin tambah kaya. Di dalam Tuhan tuh kaya, soal uang tuh gampang, bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Namun bertahan seperti Ayub itu yang sulit bagi kita. Bagi Tuhan itu bukan hal yang sulit untuk memberkati hidup. Tidak susah untuk mengembalikan semua keadaan. Utangmu mau 1 triliun sekalipun, bagi Tuhan itu gampang. Tapi kamu bisa ngerti gak maunya Tuhan dalam hidup? Bisa kamu stay di tempat di mana kamu harusnya berada, bukan ke Moab. Udah tahu sakit malah ke Moab. Udah tahu utang banyak, bukan buru-buru namanya memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, malah cari utang lagi. Moab itu artinya kamu. Bukannya kamu tahu bahwa kamu hidup udah gak sehat dan lain sebagainya, bukannya buru-buru namanya kamu cari Tuhan dan punya perhentian di tanah Israel. Kamu lebih pilih namanya hidup tetap sama seperti orang dunia. Artinya kamu di Moab. Moab itu bicara apa? Daging. Daging. Ada orang, saya bilang ayo dong lebih serius dengan Tuhan. Udah sakit saudara. Udah sakit. Udah sakitnya bukan sakit biasa, udah komplikasi. Tapi hidupnya, mohon maaf ya, saya banyak lihat orang sakit dan kembali seperti hidupnya dia yang lama, main pelacur lagi dan sebagainya. Saya bilang, mati kamu yang ada. Dan hari ini saya dengar rohaninya hancur semua, berantak dan sebagainya. Thank you. Setan bisa pakai cara Moab buat ngancurin kerohanian. Kamu jangan kalahkan Tuhanmu dengan kebutuhan. Ya, ini Roh Kudus nyampein itu buat kita. Setan bisa pakai Moab buat ngancurin rohani. Ini bukan bahasa saya, di catatan saya nggak ada ini. Hati-hati saudara. Kebutuhanmu apa? Setan bisa kasih. Tapi kerohanian bisa hilang. Kalau cirinya kamu lihat Tuhan dan setan tuh gampang. Kamu akan lihat namanya pertolongan Tuhan tuh yang bagaimana, pertolongan setan tuh yang bagaimana. Kamu bisa biciriin kok. Ciriin dari Tuhan dan setan itu. Kalau yang dari Tuhan membuat hatimu tuh makin melekat, itu Tuhan. Sekalipun sengsara,
sekalipun berliku-liku jalannya, sekalipun kau mesti begini dulu, mesti puasa dulu, mesti begini, sejak kamu memilih yang semakin dekat itu Tuhan. Tapi kalau setan, gua kasih, ayo lu menjauh dari Tuhan. Gua kasih jabatan, tapi lu pindah keyakinan. Gua kasih lu namanya apa yang lu mau, seperti tadi kita kesaksian tentang pendeta, ya, salah satu orang yang sangat bukan saya sih, istri saya kenal baik. Dan saudara tahu, dia pilih namanya bisnis dan sebagainya, ninggalin Tuhan, hampir ninggalin Tuhan. Jangan saudara berpikir, wah saya akan stay dengan Tuhan dan sebagainya. Cara hidupmu itu dinilai Tuhan, bukan dinilai hamba Tuhan. Saya juga gak akan nilai kamu, Tuhan yang nilai. Ya, zaman corona banyak orang ketakutan dan sebagainya, tapi dalam kelaparan yang hebat itu saya terpelihara dengan baik. Karena apa? Stay di bangsa Israel. Saya gak pilih mau, saya gak pilih namanya cari jalan sendiri, cara mau-maunya sendiri dan sebagainya. Menurut saya tambah rusak hidup saya. Dan saya lihat hal-hal yang luar biasa sejak zaman corona. Bukan hanya soal, wah bisa saya tambah kaya. Saya gak lihat yang soal kayak gitu-gitu, saudara. Ukuran saya bukan soal uang. Tapi bagaimana zaman corona, waktunya saya ngelihat bagaimana menolong banyak jiwa dan membuat hal-hal yang belum pernah kita alami dan sebagainya itu terjadi dengan kuasa Tuhan. Dengan zaman corona itu saya melihat mempraktekkan namanya kuasanya Tuhan. Nah, kelaparan sometimes kamu bisa praktekkan kuasa Tuhan. Kelihatannya gak mungkin, ternyata justru terjadi sesuatu yang mustahil sejak di kelaparan. Ya, amin. Nah, ini di ayat yang 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sehingga kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantui dan ia pulang ke daerah Moab. Ya, perhatikan dengan baik ya. Sejak Naomi memilih namanya ninggalkan Israel dan pilih namanya tanah Moab, memilih dengan namanya perut, soal perut saudara ya, pilih hal yang daging. Pokoknya di Moab gak ada kelaparan, tak pilih Moab dan sebagainya. Kamu pilih hal yang tersebut, ingat, kehilangan yang paling berharga itu justru akan terjadi. Saya ada satu keluarga, ya saya gak bisa sebut namanya. Ada satu keluarga, dan ini orang dekatnya, ya orang dekat lah, bukan orang jauh. Dan ketiga anaknya ini menurut saya hidupnya sukses secara finansial. Secara finansial menurut saya ekonominya oke. Yang dia kejar, yang dia mau semuanya oke. Mobil, rumah ada semua. Umur masih muda udah punya rumah, mobil dan sebagainya. Dia orang menikah, tapi hidupnya tidak takut Tuhan. Ada yang melayani, tapi masih kejar yang dunia. Jadi hatinya mendua. Hari ini saya dengar bercerai rata-rata. 2 keluarga sudah bercerai. Dari 3 anaknya, yang 2 sudah bercerai. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Kamu lebih pilih Moab ketimbang Tuhan. Saat kamu pilih namanya Moab, hati-hati, banyak yang berharga justru akan kehilangan. Saya punya orang tua, papa saya juga bukan orang susah sebenarnya. Ya kalau dengar cerita mama saya segala macam, papa saya itu cukup punya uang. Papa saya itu penjudi, saudara, dari saya kecil. Dari saya umur mungkin 3-4 tahun, papa saya dulu bukan seorang penjudi. Papa saya itu dulu orangnya itu pekerja keras. Ya dari dulu main emas, kata mama saya. Waktu saya masih belum lahir, mama saya cerita bahwa papa saya ini kerjanya bikin emas lah atau apalah, saya kurang tahu persis. Dan ke Singapura tahun 70 atau 80-an itu kerja di ngecat kapal. Jadi uangnya besar. Papa saya bukan orang susah, makanya bisa beli rumah di Jakarta di tahun 80-an. Ya. Dengar baik, saudara.
Dan bapak saya itu gila kerja. Sampai suatu hari dia stuck. Dan dia dibawa temennya main judi. Di umur saya mungkin 3 atau 4 tahun. Dan saudara tahu, sampai saya besar, saya dihidupi dengan uang haram itu. Main judi. Sampai saya gede. Papa saya tuh, saya ngeliat seorang papa yang tidak punya kasih menurut saya. Dan menurut saya dia kehilangan banyak hal. Dari saya kecil dia gak pernah namanya ngerawat anaknya, ajak main anaknya. Saya gak punya kasih bapak. Hal yang paling saya gak bisa namanya menahan emosi saya soal namanya kasih bapak. Kasih ya. Di hadapan Tuhan itu saya gak bisa tahan. Kenapa? Saya kehilangan itu. Tapi waktu saya ketemu Tuhan dan sebagainya, saya tuh terima itu semua dari Tuhan, gak dari papa saya. Nah, jadi saya juga orang yang hidup bukan hidup baik-baik saja, saudara. Bukannya saudara berpikir, wah enak ya jadi hamba Tuhan bisa digini-gini. Wah, saya juga ngalamin banyak hal yang luka hati secara hidup. Bukan enggak. Dan saya juga percaya kakak saya, cici saya, semua juga ngalamin hal yang serupa. Nah, kalau kamu sebagai orang tua ngelihat anakmu masa kecil, bertobatlah kamu kalau ngurusinnya masalah kerjaan dan uang terus. Mohon maaf ya kalau kamu nongkrong di sini malam hari ini, tak tegurin kamu. Kamu akan kehilangan yang berharga seperti Elimelek dan kedua anaknya. Dan itu tidak akan kembali dalam hidup. Dengerin orang tua, apalagi kalau kamu Kristen. Sejak anakmu masih kecil, lakukan namanya punya hubungan dengan anakmu itu. Kehilangan itu berharga menurut saya, lebih daripada uang. Dan saya tahu saya bertumbuh dengan namanya hidup yang penuh kemarahan, penuh dengan kecewa, penuh dengan luka. Saya sampai pernah bilang begini, kalau gue nanti punya anak, saya bilang begitu, anak saya harus takut seperti saya takut dengan papa saya. Saya itu takut banget, bukan main. Bahkan tetangga-tetangga saya aja takut dengan bapak saya, saking galak. Dan saudara tahu, Tuhan tuh tegur saya, kamu di hadapanku takut gak? Enggak, saya bilang, aku menikmati kasih. Kalau kamu anak itu sampai takut dengan, kalau maksudnya kayak kalau saya punya keturunan dan anak itu sampai takut dengan hidup saya, artinya Tuhan bilang begini, kamu jadi bapak yang gagal. Karena di hadiratku aku tidak memberi ketakutan, kasihnya Tuhan. Kadang kita bisa nangis di dalam hadirat, karena apa? Kasihnya Tuhan turun. Ya, dengar baik ya saudara. Waktu papa saya seperti itu, dan saya bertumbuh besar dengan umur saya mungkin 25 tahun umur saya 25 tahun, itu terjadi 15 tahun yang lalu. Sebelum papa saya meninggal, papa saya ngomong begini ke teman saya, kamu boleh bohongin keluargamu, tapi menurut saya manusia itu harus punya hati, tetap punya hati. Mau keras kepala batu, mau sombongnya kayak apapun, tetap punya hati. Papa saya menikmati hidup seperti itu, saudara. Nggak pernah ngobrol dengan anak-anaknya, nggak pernah mau ngomong juga sama papa saya nggak pernah mau. Saya itu berusaha untuk ngobrol dengan papa saya. Dari semua keluarga, dari semua saudara-saudari, saya bukan sombong ya, saya itu merasa, kok masa gue takut dengan bapak gue sendiri. Akhirnya sesekali saya turun gitu ya, jumpain papa saya, ngobrol. Saya ngeliat papa saya kerasnya bukan main. Dia kalau udah ngomong A, udah kayak firman Tuhan ya. B, gak bisa digugat, gak bisa digoyahkan. Dan satu hari saya udah gak bisa ngobrol. Nah, detik-detik hari di mana papa saya meninggal, saya ngomong begini sama papa saya, Pak, berhentilah dari judimu itu. Wah, saya diomelin habis-habisan. Lu tahu apa, anak kecil, anak ingusan. Saya digituin. Saya diem. Pak, udahlah Pak, berhentilah dari main judimu itu. Kalau cuma soal makan, bisalah saya hidupin kamu. Maksudnya hidupin papa mama bisalah. Saya dimarahin. Suatu hari papa saya pergi lagi ke Taiwan, pulang. Waktu dia pulang, gak ada yang nyambut dia satupun. Gak ada yang nyambut kedatangan dia. Saya cuek, duduk di kursi. Papa saya pulang, cuma gak ada yang mau manggil apa, diemin aja gitu. Kenapa? Hubungan kami itu rusak. Dan setiap dia datang semua bubar langsung.
Bapak saya datang ke ruang tamu, bubar semua, nggak ada yang mau duduk di deket-deket dia, nggak ada. Dan akhirnya papa saya cerita sama teman saya, tetangga saya, dan dia cerita, dia bilang tetangga saya ini dari kecil sama saya tuh gede bareng. Dia bilang begini, kenapa anak-anak gua nggak ada yang mau deket sama gue? Dan papa saya, teman saya cerita, nangis. Nggak pernah saya lihat papa saya itu nangis depan orang. Kenapa? Sombongnya luar biasa. Dia nangis, papa saya. Kamu boleh kelihatan hebat di depan orang, tapi hatimu tetap merindukan kasih anak-anak. Saya sebagai anak rindu kasih bapak turun dalam hidup saya. Makanya kalau kamu punya anak, punya keluarga dan lain sebagainya, kamu cuekin, main game kamu lebih penting daripada ngurusin anakmu. Hati-hati, kehilangan yang seperti itu nangis kamu nanti. Jangan nyesel kamu, jangan nanti ngerengek-rengek sama Tuhan. Hari ini saya ingatkan saudara, seperti Naomi kehilangan papa, suaminya dan kedua anaknya yang paling berharga. Naomi di Moab gak kelaparan, tapi kehilangan yang dahsyat. Kelihatannya uang segala-galanya, ternyata gak seperti itu. Papa saya nangis, dia cerita, saya kaget. Nangis. Tapi kenapa dia gak pengen namanya cerita sama kita segala macam? Gak pernah mau. Kehilangan suami dan kedua anak, rasa hatimu tuh kayak kepotong serot. Hal yang paling menurut saya, yang paling saya takutin ya hidup sebagai manusia itu, kalau ngelihat anakmu itu meninggal. Sebagai orang tua, kita udah dewasa, anak kita rawat segala macam, melihat anakmu itu tumbuh dewasa segala macam, terus meninggal tuh, menurut saya tuh rasanya tuh, saya kehilangan orang tua itu sedih saudara. Apalagi ngelihat anak meninggal tuh rasanya tuh nggak kebayang menurut saya. Menurut saya itu kesedihan tingkat dewa lah itu. Dan nggak sedikit orang Kristen mengalami hal yang seperti itu. Ya jadi perhatikan hidupmu. Kelaparan di dalam kehidupanmu, ya entah namanya pemulihan dan lain sebagainya, bawa libatkan Tuhan. Jangan putusin sendiri seperti Naomi memutuskan, kamu mau apa aja, gak ada kelaparan. Ternyata dia kehilangan paling berharga dalam hidupnya. Dan kita sebagai orang Kristen, saya gak lihat sedikit saudara. Saya ini hidup dalam pelayanan, bukan pelayanan di gereja aja. Saya pelayanan itu sama istri saya, kehidupan hari-hari orang Kristen itu tak masukin semua. Gak semuanya, tapi masuklah dalam beberapa bagian hidup manusia. Dan saya lihat kok menyedihkan. Saya dulu punya bos, orang kaya banget. Menurut saya bos saya itu gak punya hutang, asetnya itu, ya saya gak perlu ngomong angka, nanti ditanya sama orang pajak repot kan. Saya gak bisa sebut angkanya. Menurut saya itu orang kaya banget, tapi dia gak punya kebahagiaan dalam keluarga. Dia sama anaknya jauh, gak pernah ngobrol. Makanya saya bilang, kita ini hidup, yang paling berharga itu kita bisa ngumpul, bisa ketawa bareng. Menurut saya itu, yang menurut saya itulah hidup, menurut saya udah titik. Ya sama, ya daripada ngomongin, wah saya ke Paris, ke Amerika, beli tas ratusan miliar. Itu bukan hidup, itu Moab. Bohong lah kalau kita nggak merindukan keluarga dan sebagainya. Bohong lah. Karena apa? Tuhan memperbaiki Yerusalem terlebih dahulu, baru dia keluar Yerusalem. Artinya manusia akan kembali kepada Yerusalem masing-masing. Ya, ada amin saudara. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sejak namanya Naomi mendengar bahwa Tuhan sudah memperhatikan Israel dan sebagainya, Naomi mau kembali dari Moab ke Israel. Itu keputusan yang paling baik. Sekalipun rasanya lu hidup tuh cuma masalah perut, hidupnya cuma ngomongin duit, lapar perut dan sebagainya, dan keinginan daging dan sebagainya. Tapi kasihnya Tuhan tetap, herannya Tuhan tuh tetap terima. Mau dosamu kayak apapun,
Sejak kamu memilih aku mau kembali sama Tuhan, Tuhan selalu buka tangan buat hidupmu dan hidup saya. Coba kalau kita diperlakukan, dulu susah gue minta tolong, lu gak tolong-tolong. Giliran gue udah kaya, lu datang minta tolong. Kita manusia akan ngingetin semua kelakuan dosanya dia terhadap hidup kita, kejahatan hatinya. Kamu akan ngomongin, kamu akan kulitin satu-satu. Tapi Yesus gak begitu. Makanya ngomongin tentang, saya juga gak ngerti kenapa gak usah ngomongin kasih. Waktu saya khotbah ini sebenarnya saya gak pernah ngomongin kasih Yesus. Tapi gak apa-apa, kita ngalir aja. Kasih Yesus tidak ngomongin Petrus. Kasih Yesus tidak ngomongin Yudas. Yudas itu pengkhianat. Petrus itu penyangkal yang luar biasa di hadapan Yesus. Yesus bilang sama saya waktu saya, ya kalau saudara pernah dengar khotbah saya yang terakhir, waktu saya berdoa di hadapan Tuhan, aku tidak pernah ngomongin Yudas, tidak pernah ngomongin Petrus, tidak pernah ngomongin luka, tidak ngomongin masa lalu, tidak ngomongin hal-hal yang menyakiti hatiku, kata Tuhan. Kita sering ngomongin itu. Dulu dia begini, dulu dia begitu, dulu gua ditinggal, dulu dia jahatnya dan lain sebagainya. Artinya kasih Tuhan belum turun dalam hidup. Nah, Naomi pilih kembali dengan Tuhan. Kalau kamu memilih namanya kembali, gak usah ingat itu semua hal-hal yang dulu pernah kamu ngalami luka. Orang yang di luar covering Tuhan akan kehilangan banyak hal yang kelihatannya tidak berharga, justru itu yang paling berharga. Sekarang saya hidup, ya sebentar lagi saya umur 40 tahun, saudara. Saya baru umur 39, bentar lagi umur 40 tahun. Saya berpikir hal yang paling teristimewa dalam hidup saya hari-hari ini bukan soal harta, tapi bagaimana saya bisa ngobrol dengan keluarga demi keluarga. Menurut saya itu yang penting buat hidup saya saat ini. Saya bisa ngobrol, bisa ngumpul, ya saya punya planning satu hal dan kita bawa di depan Tuhan. Ya mana tahu Tuhan berkenan dan terjadilah. Amin. Ya ingat, covering Tuhan itu membuat hidupmu itu dalam, ya walaupun mungkin kamu hidup tidak punya kelimpahan soal harta dan lain sebagainya, tapi saat kamu tetap dalam coveringnya Tuhan, kamu akan jadi keluarga yang sangat utuh, saling menguatkan, saling membela, saling namanya mengcovering satu dengan yang lain, tidak saling melukai. Sejak kamu keluar dari covering Tuhan, kamu akan saling melukai. Karena apa? Firman Tuhan membuat hidup kita ini harusnya penuh dengan shalom. Tapi kenapa kadang-kadang gitu? Saya sering ditindas, saya sering begini, sering begitu dan sebagainya. Siapa pendiri, pendoa di dalam keluargamu? Kalau kamu sebagai orang yang mengerti tentang firman Tuhan, tidak membangun atau kembali kepada Tuhan, meninggalkan Moab, kedaginganmu, masuk ke dalam tanah Israel yang di roh dalam kehidupanmu, tentang janji Tuhan ada di situ semua, dan kamu hidupi apa yang di Israel, harusnya semua yang kamu kelihatannya ditindas akan dibalikan sama Tuhan. Ya, amin. Saya percaya kita ini banyak kehilangan kasih yang seperti itu. Tentang kita ribut dengan keluarga, saya nggak lihat itu cuma bagian kecil dan sebagainya kelihatannya. Karena kita ngomongin firman selalu ngomongin soal berkat, duit dan money is money gitu. Tapi yang kayak gini, apa iya kita nggak butuh? Yang paling dalam ini saya ngomongin. Apa iya kita nggak butuh ngobrol dengan keluarga kita sendiri? Apa iya kita harus namanya terus berjauhan dan sebagainya? Saya ini tipikal orang yang masa bodohan loh. Hidup lu, saya modalnya begitu. Tapi hari ini saya melihat itu sesuatu yang salah dalam hidup saya, yang saya pertahankan bertahun-tahun. Saya diubahin Tuhan tuh baru, belum lama saudara, belum juga sebulan. Sejak namanya kematian Yesus di kayu salib dan sebagainya, saya dirubahkan soal pandangan itu. Oh ya Tuhan, saya harus berubah. Yang harus berubah itu bukan kakakmu yang jahat, bukan adikmu yang keterlaluan, bukan orang tuamu yang tidak ngerti firman. Yang harus berubah itu kamu justru. Tapi kan saya benar kak, menurutmu benar di hadapan Tuhan apa iya seperti apa yang kamu pandang benar? Saya juga merasa diri saya benar, dia orang salah.
Tapi di hadapan Tuhan waktu ditegurin satu-satu hati saya, oh iya, saya juga yang salah. Nah, ngerubah itu semua. Mulailah dari dirimu sendiri. Ya, kalau ciri daripada orang yang keluar dari covering Tuhan, kamu akan gampang kebingungan di dalam hidupmu. Kamu akan mengalami pergumulan, bingung, mesti bagaimana dan apa. Saat kamu namanya dalam tekanan, kamu mulai bingung. Covering Tuhan, robek. Saya pernah khotbahin tentang tudung Tuhan. Kalau kamu hidup dalam Tuhan, setiap ada orang bergumul, cerita, oh lo harus begini, saya langsung jawab dengan cepat. Setiap ada kayak kita lagi di mobil, kok saya lagi ngalamin gini-gini, lu tinggal begini-gini aja, saya bilang. Kenapa? Covering Tuhan membuat ide kita itu keluar semua. Kenapa urapan Tuhan lah yang membuat semua itu bisa mengalirkan semua ide-ide yang dari Tuhan. Nah, covering Tuhan membuat itu hal-hal. Saya pernah kerja keluarin ide yang rasanya mustahil untuk bisa didengar, tapi itulah coveringnya Tuhan. Ya, ingat, Ayub pun dalam covering Tuhan, setan tidak bisa menyentuh. Nah, bagaimana saudara namanya hidup terus kembali sama Tuhan dan jangan tinggalin Tuhan. Kalau rumah tanggamu panas, artinya Moab di dalam hidup, bukan di Israel. Kalau rumah tanggamu terus dalam hidup namanya pertengkaran dan tak habis-habisnya, artinya Moab. Kamu jangan bilang saya hidup dalam kasihnya Tuhan dan lain sebagainya, tapi ribut dengan semua keluarga besarmu dan lain sebagainya. Artinya saya merasa bahwa itu bukan hal yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu semua harus dibalikan. Dan hari ini saya ngelihat itu. Yang bertahun-tahun saya berdoa, ternyata salahnya tuh di saya. Bukan soal gini, dia benar saya salah, atau saya benar dia salah, bukan soal itu. Tapi bagaimana kita mempraktekkan buah-buah roh ini di dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang saya gak mau praktekin. Saya merasa nunggu Tuhan aja yang berbuat sesuatu. Nunggu Tuhan nyentil dia, nunggu Tuhan tegur dia, nunggu Tuhan didik dia, nunggu Tuhan kasih penyakit dan sebagainya. Apakah kayak gitu namanya kasihnya Tuhan? Gak kayak gitu loh ternyata. Itu terbenak di dalam pikiran saya. Dipikir gak begini. Datengin, jumpai, kasih salam, ngomong, gimana kabar? Baik. Gimana anakmu? Akhirnya ngobrol. Saya pikir sesimpel ini ternyata. Gak perlu doa bertahun-tahun sebenarnya. Tinggal bagaimana saudara berani melangkah aja dan buka di mulut yang kaku, yang sombong, yang penuh dengan merasa diri kita benar dan pengetahuan yang membuat kita jadi apa? Sombong. Ya. Naomi kembali kepada Tuhan dan dia lihat wah sesuatu yang Tuhan mau pelihara. Di dalam Tuhan semua itu pemeliharaan terjadi, nggak mungkin nggak. Asal kamu jangan tinggalkan Tuhan. 7. Shalom, selamat malam. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Perhatikan ya. Sejak kamu kembali dengan Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggalkan kamu. Makanya banyak orang tanya sama saya, Pak, saya ini hidup dalam dosa, Pak, apa Tuhan masih mengampuni? Masih, saya bilang. Tapi jangan saya bilang masih terus kamu, oh ya udah kalau gitu tanggung Pak dosa dulu aja sampai saya puas, mati kamu yang ada. Nah, artinya kamu harus keluar. Ada orang yang bilang, Pak, apa Tuhan masih mau mengasihani saya? Masih, saya bilang. Dosa saya gini, dosamu gak usah disebutkan. Doa sendiri sama Yesus, saya bilang. Dosamu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Saya cuma nyampein firman-Nya bagaimana benarnya di hadapan hidupmu, saya bilang. Berarti Tuhan masih mengasihi saya, sangat mengasihi kamu. Kalau kamu kembali sama Tuhan, ayat 8, Tuhan kiranya apa? Menunjukkan kasih-Nya lewat hidup saya tunjukkan kasih. Kamu diampunin kok sama Tuhan. Saya terintimidasi, Pak, patahin semua intimidasi itu iblis. Kamu pasti diampunin Tuhan. Kamu jangan pernah dengar namanya pengajaran, wah kalau kamu gak begini kamu masuk neraka, sesat dan kayak gitu, tinggalin aja. Belum tentu orang kayak gitu tuh punya kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, ayat yang pertama, kamu boleh punya bahasa yang bagus, bisa ngomong sama malaikat, punya pengetahuan begitu luas. Ayat 3,
nggak punya kasih, omong kosong tuh di hadapan Tuhan. Karena bahasa roh, karunia, tentang kepintaran, semua Tuhan punya. Nah, Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya bagi orang percayanya. Ayat yang ke-9, kiranya ke atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan? Ya, saya singkat aja sampai di sini, udah 9:30 juga. Ya, singkat cerita, Ruth memilih namanya bertahan. Ingat ya, saat orang siapapun, mau kamu latar belakang kayak apapun, mau hidupmu dari kaum berhala, gak kenal Yesus sekalipun dan sebagainya, Naomi dan Ruth menantunya memilih bertahan kepada bangsa Israel. Bertahan namanya untuk namanya hidup dengan namanya Tuhannya Israel. Sejak Ruth namanya, ya kalau saya pernah jelasin tentang firman ini tentang gini, Ruth itu mengabdikan dirinya dengan Allah Israel. Sejak namanya Ruth kembali kepada bangsa Israel dan mengabdikan kepada bangsa yang dia tidak kenal, Tuhan yang tidak kenal, orang kayak begini justru membuat Tuhan itu pantas diberkati dengan luar biasa. Pengabdian itu mahal. Dimulai lagi dari kelaparan, bukan dalam keadaan yang oke, dari bawah. Dan Tuhan izinin semua hal-hal dalam hidupmu itu mulai dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah. Dan herannya Boas ya jadi suami daripada Ruth. Boas itu dia di Israel. Kalau kamu dengar ceritanya, dia juga ngalamin di bangsa Israel kelaparan, tapi dia tetap bertahan di Israel. Dan lihat bagaimana Boas, mungkin ya ini cuman pendapat saya secara pribadi, nomor 2 di bangsa Israel paling kaya. Nah, bagaimana dengan namanya Ruth yang bisa namanya punya divine connection, ketemu dengan namanya Boas, sampai akhirnya dia menikah dan melahirkan silsilah yang luar biasa. Muncul Daud dari Ruth, muncul sampai ke Yesus dari siapa? Ruth. Dia meninggalkan semua berhalanya, dia tinggalkan kedagingannya, dia tinggalkan semua masa lalunya, dia tinggalkan semua kebiasaannya dan sebagainya untuk memilih kebiasaan yang baru, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebiasaanmu bagaimana? Sejak dia pilih namanya, udah malas, kebiasaan saya malas berdoa, saya mau tinggalkan kebiasaan saya, pilih Yesus, baca firman. Ruth tinggalin semua itu, bukan gak ninggalin, pengorbanannya besar. Saya percaya Ruth mungkin kalau pada masa itu juga dicaci maki sama sebangsanya dia, bangsa Moab. Dia tetap bertahan. Dimulai dari kelaparan, tapi di tempat yang tepat hidup Ruth berubah. Kalau di tempat yang salah, suaminya mati. Di tempat bangsa Israel, dia berdiri dan dia berjalan dengan mertuanya, kembali kepada pangkuan Tuhan. Di tanah yang tepat, diberkati dia dengan kuat, dengan hebat, dengan ajaib, dengan luar biasa, dengan yang tak terfikirkan, dengan hal-hal yang sangat heran. Amin, saudara. Tapi kalau kamu di tempat yang sama, di bangsa Moab, jangan pun diberkati, suaminya Ruth pun juga hilang, atau metong, mati, kehilangan yang berharga, yang precious bagi kita sebagai seorang manusia, hilang. Ruth yang sama, yang kehilangan seperti Naomi kehilangan, dia berpindah dalam perjalanan dia kembali kepada bangsa yang dia tidak kenal dan dia tidak ketahui. Dia coba peruntungan mungkin menurut saya, dan dia berjalan di tempat yang tepat, semua divine-nya terbuka. Amin, saudara. Nah, bagaimana saudara punya kehidupan sebagai orang Kristen? Dan saya berdoa supaya kita ini jadi Ruth-Ruthnya akhir zaman. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa harta, uang dan sebagainya. Saya melihat bahwa Tuhan itu
luar biasa dalam hidup saya. Dan Tuhan memperbaiki banyak hal. Dan saya terus berdoa, bukan sampai hari ini aja selesai, enggak, masih akan terus berlanjut. Nah, kalau kamu di tempat rohmu yang benar, kamu akan lihat pemulihan dalam hidupmu. Dan akan mengalami situasi yang diubahkan Tuhan. Ingat ya, Ruth itu juga kenal. Mungkin kenal. Naomi itu kenal persis bahwa Allah Israel itu ada. Tinggalkan Allah Israel membuat dia bukan kelaparan. Kehilangan lebih berharga daripada soal namanya kelaparan. Kelaparan gak buat kamu mati sebenarnya. Cuma buat kurus kering aja. Tapi kematian roh membuat hidupmu semua yang terasa mati. Mau berdoa mati. Mau berdoa kok hadirat Tuhan gak ada rasa ya. Mau berdoa kok ngantuk ya. Mau berdoa kok udahlah, tidur lebih enak. Muap tuh yang kamu pilih. Saya tadi sebelum khotbah, saya nyembah lagu satu ya. Ya lagu yang kemarin, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Pakai lagu itu aja, satu lagu itu aja. Itu saya ngerasain hadirat Tuhan kuat sekali turun di tempat ini. Langsung tak buka firman, khotbah. Saya nggak punya rencana khotbah hari ini sebenarnya. Saya pengen istirahat sebenarnya hari ini, pengen tidur sepuas-puasnya. Saya pengen tidur karena udah berapa hari keluar terus dan nggak pernah di rumah. Ya, terima kasih. Biarlah firman pada malam hari ini mengingatkan kita, seberapapun kelaparan yang kamu hadapi, tetap pilih bertahan Israel, bukan Moab. Ya. Kok saya doa belum dijawab-jawab, pilihlah Israel tetap. Jangan berpindah. Males gue berdoa karena belum dijawab, jangan pilih. Sejahat itu Pak, memang Tuhan gak pernah. Tetap pilih Israel. Masih nge-lag gak? Atau udah jalan? Biar saya gak ngulangin lagi. Gimana jaringannya? Sudah? Aman? Lancar? Udah oke. Ya, saya ulangin kembali. Udah lancar ya? Ya, kalau kamu berdoa belum dijawab-jawab, ya, tetap pilih Israel dan jangan berpindah ke Moab. Berpindah Moab tuh bagaimana? Wah, doa gue belum dijawab-jawab. Malaslah gue berdoa. Artinya kamu berpindah ke Moab. Sejak kamu berpindah ke Moab, kamu akan kehilangan yang berharga bagi hidup. Bahkan doamu yang bertahun-tahun itu hilang. Kamu jangan berpikir Tuhan kok jahat. Tuhan gak pernah jahat, percayalah. Kamu pernah dengar namanya di sorga rumah udah kebangun tiba-tiba hancur lagi. Kenapa? Pilih Moab soalnya. Kamu hidup namanya sudah diberkati jauh daripada Tuhan. Moab yang kamu pilih. Sejak kamu pilih Moab, rohanimu akan mati. Kamu berpilih, wah rasanya gue bisa dengan gaya gue sendiri dan sebagainya. Moab kamu pilih, ngerusak rohanimu. Dan setan tadi yang disampaikan Tuhan, menurut saya itu perkataan yang bagus. Setan bisa kasih Moab buat kamu, dan kamu pikir itu Tuhan. Makanya kenapa saya kasih perbedaan antara mana Tuhan, mana setan, biar kamu ngerti. Kalau membuat rohanimu jauh, kamu sedang berada di Moab, bukan di Israel. Saya gak bisa ngampunin Pak, Moab, bukan di Israel. Kembalilah, kasihnya Tuhan akan ditunjukkan seperti di ayat 8. Tuhan kiranya akan menunjukkan, bukan kiranya lagi, pasti tunjukin. Seperti saya minta, Tuhan, ini gimana Tuhan? Tuhan tunjukin dan akan menyeting hidup kita ini penuh seperti janji Tuhan, yaitu apa? Pemulihan dan shalom ya Tuhan. Ya, terima kasih ada ya. Biarlah ini semua ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, saya pernah khotbahin tentang namanya kelahiran Yesus. Walaupun khotbahnya nggak terlalu bagus, namun saya tetap punya rema tentang namanya khotbah tersebut. Yesus itu lahir di mana? Di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Waktu saya siapin firman itu, saya nggak menyiapkan dengan baik, khotbah juga nggak terlalu baik dan sebagainya. Tapi ada satu yang membuat saya tuh menembus hati saya.
Yesus tidak pernah lahir di dalam pengetahuanmu yang luas. Yesus nggak pernah lahir di dalam kehidupanmu yang merasa kamu perlu begini dulu, perlu begitu dulu, perlu begini dulu, harus A, harus B, harus C, dan sebagainya. Enggak. Waktu saya siapin firman itu, Roh Kudus itu ngomong sesuatu yang menurut saya bagus. Yesus lahir di Bethlehem dengan apa? Sederhana. Dia akan lahir dengan hati yang sederhana. Dia akan penuhi hidupmu saat kamu memilih, Tuhan, aku mau kembali lah, nggak tahu lah bagaimana caranya. Ya sesederhana itu aja. Sejak itulah Roh Tuhan akan ngalir ke dalam hidupmu dengan kuat. Gak usah punya pertimbangan, mikirnya kelamaan dan sebagainya. Gak akan ngalir Tuhan. Sejak kamu memilih, saya harus kembali seperti Naomi kembali, seperti di ayat 6. Sejak itulah harusnya lahirlah Yesus dalam hidupmu dengan kuat. Kamu jangan berpikir saya udah ke orang Kristen, Pak, pasti Yesus lahir dalam hidup saya. Kalau kamu lahir, banyak orang Kristen tuh sekarang hidupnya banyak dalam dosa masalahnya. Apa iya Yesus yang sama, yang kudus, yang mulia, satu sisi kita sebagai orang Kristen marah-marahan, ribut, lakuin dosa perzinahan, dosa korupsi, demi uang kamu tinggalin Tuhan. Apakah Yesus yang kayak gitu yang ngajarin? Kan enggak. Dia kan ngilih namanya kesetiaan, kekudusan, ketaatan, tentang namanya pengorbanan, berani tolong dan lain sebagainya, dan berani namanya memberikan hidupmu untuk orang lain dan sebagainya. Yesus itulah yang ngajarin kita ya kayak gitu. Bukannya kita mempertahankan kesombongan, kemarahan, kekecewaan. Itu bukan Yesus, setan tuh. Ada amin. Kalau Yesus lahir dengan hatimu yang sederhana, dia akan muncul dengan kuat dan akan ngajari hidupmu dengan hebat. Amin saudara. Ya, terima kasih. Jangan keluar dari covering Tuhan. Jangan. Kekecewaan itu membuat hidup kita itu keluar. Kemarahan itu membuat kita keluar. Ya, saya butuh namanya diberkati, namanya hati-hati. Semua orang pengen diberkati kok. Gak ada yang gak pengen. Matius 7 ayat 11. Kalau kamu bisa memikirkan, kamu yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ya, terima kasih. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, biarlah firman pada malam hari ini buat kami setia Tuhan. Jangan biarkan langkah kaki kami meninggalkan Engkau. Kelihatannya kami mengerti tentang kesetiaan, rasanya kami justru tidak mengerti tentang kesetiaan. Rasanya kami kerohanian kami udah benar dan sebagainya. Tapi biarlah penilaian-Mu Tuhan, apakah kami ini sudah benar. Dan biarlah bukan kami merasa diri kami benar. Karena Engkau kebenaran, manusia tidak ada yang benar. Segala laku hati manusia itu jahat, licik, dan bodoh di hadapan Tuhan. Namun biarlah Allah kami yang benar, memberi kami hikmat, marifat, dan berikan kami sesuatu ya Bapa, agar kami tahu kondisi hidup kami saat ini. Kalau kami meninggalkan Engkau seperti Naomi meninggalkan Israel, Roh Kudus, biarlah pada malam hari ini Engkau bicara Bapa dalam hidup anak-anak-Mu pada malam hari ini, sehingga kami tahu Bapa di mana kami berada saat ini, di Israel atau di Moab, kedagingan atau kekudusan yang kami cari, kedagingan atau ketulusan, kedagingan atau ketaatan, kedagingan atau kami memilih Engkau Tuhan Allah kami yang kami harus sembah setiap hari, sehingga kami boleh hidup dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Seperti Engkau menolong Naomi dan Ruth di tempat yang tepat, dia mengalami perubahan hidup. Di tempat di mana Engkau taruh sebuah divine ya Roh Kudus, dengan Boas ya Roh Kudus, dan dia mengalami berkat yang ajaib dan tidak pernah mengalami kemiskinan. Tuhan, kami tahu berkat soal gampang di depan, tapi ajari kami malam hari ini untuk kami stay dan setia sampai garis akhir. Dan biarkan kami juga mengalami kasih-Mu yang ajaib, agar kami boleh hidup seperti Ruth hidup, mengalami perubahan keadaan, mengalami yang duka cita jadi sukacita, sukacita penuh dengan damai-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang ajaib. Tegori setiap hati kami Tuhan, karena kami tahu Mazmur 119 ayat yang ke-71 ya Tuhan, segala penindasan ini baik buat hidup kami kalau memang itu perlu Tuhan, supaya hati kami mengerti ketetapan-Mu, hati-Mu dan mau. Terima kasih Tuhan, bongkari semua kebusukan hati kami, kesombongan kami, kedegilan hati kami. Biarlah Bapa Allah kami yang kudus merombak semua roh kami. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Dia memang harus memberkati kita. Tapi kenapa kadang-kadang berkatnya gak nyampe?
Itu yang harus kita koreksi. Minta. Dan kalau memang terjadi sesuatu yang sekiranya mau dibongkarin sama Roh Kudus, harus berani juga untuk melangkah dalam kebenaran Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit undur diri. Ya, besok kita lanjut siang lagi bagiin ayat. Habis itu sharing firmannya malam jam 8. Kalau jual tanah itu jangan bilang kehendak Tuhan, mau jual enggak gitu. Jangan bilang kehendak, jadilah kehendak Tuhan, jangan kayak gitu. Kelihatannya rohani tapi itu bukan begitu caranya. Mau jual enggak. Yuk kita berdoa. Tuhan berkati anakmu Emma. Kalau memang niat hatinya mau jual Tuhan, terjuallah dalam nama Yesus. Kirim pembeli Tuhan dari utara, barat, timur, selatan. Oh, datangkan pembeli dengan angka yang ajaib daripada Engkau Tuhan. Kami di dalam nama Yesus, biarlah Bapa apa yang menjadi kerinduan yang boleh terjadi dan dikenapi. Dalam nama Yesus, amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit undur diri.